Pria utama meninggal mendadak karena lembur. Saat membuka mata lagi, dia malah secara tak terduga berbalik ke dunia lain. Hanya dalam waktu 2,5 tahun, dia sudah tumbuh menjadi usia 2,5 tahun. Sayangnya, sebagai calon pewaris keluarga bangsawan, dia tidak hanya tidak mewarisi bakat sihir apapun, bahkan kemampuan pedangnya pun sangat lemah. Tapi untungnya, sang tokoh utama memiliki kemampuan luar biasa. Saat pelatihan tentara, melalui teknik identifikasi bawaan, dia bisa melihat nilai kemampuan orang lain. Dalam sekejap, nilai kemampuan orang lain ditampilkan dalam bentuk panel. Dan nilai pasukan penembak dan pemanah di depannya adalah yang tertinggi. Namun saat bertarung dengan senjata, dia justru terus terdesak mundur. Pria kuat bertanya kepada lawan, mengapa tidak menggunakan busur dan panah? Namun di mata tentara, pria gagah harus menggunakan tombak panjang. Karena dalam pertempuran, semakin panjang semakin kuat. Orang yang menggunakan busur dan panah biasanya licik. Hanya bisa bersembunyi dan menembak dari jauh. Pria sejati harus bertarung secara langsung. Pria utama ingin dia mencoba memanah. Dan mengatakan bahwa dia pasti akan sangat hebat. Meskipun tentara agak enggan. Tapi untuk tatapan mata pria utama yang berkilau, agak sulit untuk menolak. Mereka pun hanya bisa memenuhi permintaannya. Namun ini juga pertama kalinya dia berurusan dengan busur dan panah. Jadi tidak terlalu berharap banyak. Namun tentara sama sekali tidak menyangka. Dia dengan santai menembak dan langsung mengenai sasaran. Membuatnya agak terkejut. Awalnya mengira itu hanya kebetulan. Tak disangka, bagaimanapun cara menembaknya, selalu tepat mengenai sasaran. Ternyata tidak ada yang bisa lolos dari hukum ketertarikan. Semua orang juga penasaran. Bagaimana sang pria tahu dia punya bakat memanah? Melihat situasi itu, sang pria utama berbohong bahwa itu hanyalah intuisi dirinya. Jawaban itu membuat semua orang yakin tanpa ragu. Pria utama berpikir dalam hati, jika bisa melihat nilai kemampuan dan bakat orang lain, mungkin mereka akan mengira aku mengalami gangguan jiwa. Bagaimanapun, kemampuan seperti ini sudah melampaui batas pemahaman. Namun sayangnya, kemampuan penilaian tidak bisa digunakan pada diri sendiri. Ketika malam tiba, sang pria utama sedang bersiap untuk makan. Saat itu, ayah mengetahui bahwa pria utama menemukan bakat memanah tentara dan memujinya. Karena itu pria utama merasa agak terkejut. Hanya karena ayah di kehidupan ini, kapanpun itu, selalu terlihat sangat garang dan menakutkan. Namun di dalam hati, saya sangat mengagumi dia. Meskipun ayahnya adalah petani, tapi dia memiliki bakat alami Wuyong. Tidak hanya mampu dengan mudah mengalahkan 10 prajurit. Bahkan pada usia 30 tahun, dia sudah menjadi bangsawan kerajaan. Kidonomi. 突然，父亲一脸严肃地对男主说道：“希望他能好好磨练自己的直觉，总有一天他也会成为领主。而挖掘人才对于领主来说是非常重要的能力之一。其实男主也明白，身为贵族家儿子，将来必定会继承领地。Jadi, tanpa sihir dan bakat dalam seni bela diri, dia hanya bisa terus belajar tentang kerajaan. Namun, semakin dilihat, semakin merasa nasibnya di masa depan suram. Hanya karena kekaisaran tempat sang pria utama berada, rezim korup sudah mengakar kuat. Pemberontakan petani terjadi di mana-mana. Untuk meredakan pemberontakan, para bangsawan di berbagai daerah memperketat kontrol. Namun kekaisaran membiarkannya tanpa campur tangan. Kalau terus begini, sepertinya tidak lama lagi kekaisaran akan runtuh. Akhirnya terjadi perang besar-besaran. Jika terjadi kerusuhan, di usia 2,5 tahun, dia harus memimpin pasukan ke medan perang. Dalam hati, tanpa kemampuan sihir atau seni bela diri apapun, apakah benar dia memiliki kemampuan untuk melindungi warga yang penuh senyuman? Tapi untungnya dia memiliki keterampilan identifikasi yang luar biasa. Dia juga teringat kata-kata ayahnya. Karena kemampuan dirinya tidak cukup kuat, maka dia harus mencari bakat melalui keterampilan identifikasi. Untuk dilatih menjadi asistennya. Kemudian segera menyamar dan pergi ke jalanan. Tak disangka, dia segera ditemukan. Bagaimanapun juga, dia yang kecil ini sulit untuk disembunyikan. Akan terdeteksi. Melihat situasi, tokoh utama dengan sopan menyapa. Lalu segera memeriksa kemampuan orang-orang di sekitarnya. Namun sayangnya, semuanya hanya memiliki nilai level D atau C tingkat. Hati yang lemah langsung merasa tertekan. Ditambah lagi, saat menggunakan keterampilan identifikasi pada banyak orang sekaligus, matanya sudah sangat lelah. Saat itu, seorang pria tiba-tiba ditinggalkan di jalan oleh seorang wanita tua. Bahkan orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan wajah jijik, melihat satu sama lain. Karena pria di depan mereka adalah orang Malga, yang berasal dari benua yang berbeda dengan sang tokoh utama. Benua mereka berada di sisi lain lautan. Dan orang Malga yang bisa muncul di sini, sebagian besar dibawa dengan status sebagai budak. Melihat itu, tokoh utama menyerahkan roti yang ada di tangannya kepada pria itu. Roti yang diberikan oleh tokoh utama membuatnya sedikit cemas dan gelisah. Tapi melihat tatapan polos tokoh utama, ia pun menerima kebaikannya.
Melihat tatapan tajam tokoh utama, pria itu langsung tidak tahu harus berbuat apa. Setelah mengucapkan terima kasih kepada pria utama, segera meninggalkan tempat ini. Tentu saja pria utama juga mengikuti dengan cepat. Bagaimanapun ini adalah bakat tingkat legenda. Tidak boleh sampai terlewatkan begitu saja. Melihat itu, Li Qi menyuruh pria utama untuk tidak mengikuti lagi. Tidak baik jika ketahuan orang lain. Pria utama dengan bahasa formal juga membuka kartu. Menanyakan apakah Li Qi bersedia menjadi bawahannya. Kata-kata ini membuat Li Qi langsung bingung. Ia mengira bahwa tokoh utama sedang bercanda. Sebenarnya, tokoh utama berniat memanfaatkan keterampilan identifikasi, talenta unggul di dunia maya, agar kekuatan wilayahnya semakin kuat. Khawatir orang lain tidak mempercayainya. Ia segera menunjukkan lambang keluarganya. Partikel kuno itu tertawa tanpa terkejut. Kami berkenalan belum lama. Bagaimana bisa langsung tahu? Meskipun sangat berterima kasih atas undangan dari pemeran utama pria. Tapi aku juga tidak ingin menyusahkan dia. Melihat dia akan pergi, pemeran utama pria langsung menjadi panik. Kalau dia dilepaskan, nanti, mungkin ini satu-satunya orang yang benar-benar sejalan dengan niat awal. Hanya bisa mengeluarkan jurus pamungkas. Menunjukkan bahwa roti pasti tidak cukup mengenyangkan. Mengundangnya ke rumah untuk menikmati hidangan dari koki terbaik. Begitu saja, Li Qi dibawa pulang oleh pria utama. Juga disiapkan hidangan lezat untuknya. Namun detik berikutnya, pria utama terkejut. Pelayan membawakan makanan untuk Li Qi. Hanya makanan biasa. Hanya karena pelayan tidak bisa menerima durian. Dan makan makanan yang sama dengan tokoh utama. Bahkan pengurus rumah juga mengatakan, setelah makan, dia harus segera pergi. Melihat tatapan jijik dari orang-orang, tokoh utama langsung mengerti. Mereka merendahkan orang marjia. Sudah mengakar kuat. Bahkan bujukan pun tidak bisa mengubah pikiran mereka. Lalu memindahkan kursi di samping Li Qi. Membagikan makanan lezatnya untuk dinikmati bersama Li Qi. Melihat Li Qi yang terlihat sangat puas, tokoh utama juga penasaran. Bertanya mengapa dia ada di desa itu. Mendengar itu, Li Zixing yang rajin langsung murung. Sebenarnya dia bergabung dengan kelompok tentara bayaran sejak masih kecil. Banyak rekan-rekannya meninggal dalam sebuah perang. Kelompok tentara bayaran itu pun bubar. Karena tidak terkenal, tidak ada yang mau menerimanya. Dia hanya bisa mengembara tanpa tujuan. Sang pria utama juga tidak menyangka kondisinya begitu menyedihkan. Lalu segera mencari ayahnya. Berharap bisa membuat Liz menjadi pengikutnya. Namun ayah langsung menolak. Meminta keluarga Mal menjadi pelayan rumah. Adalah tindakan yang sangat bodoh. Hanya karena keluarga Mal dibandingkan dengan mereka. Kemampuan mereka jauh lebih buruk. Tidak mungkin memiliki bakat apapun. Di mata ayah, Liz mungkin hanyalah orang Mal biasa. Tapi dia sendiri sangat jelas. Liz pasti akan menjadi talenta yang tak tergantikan di wilayah ini. Lalu dia berkata kepada ayahnya. Dia tidak tahu bagaimana sebenarnya orang-orang Malga lainnya. Tapi intuisi saya mengatakan, Liz tidak diragukan lagi. Memiliki bakat yang luar biasa. Berharap ayah memberinya kesempatan menguji kemampuannya. Melihat sang pria utama begitu yakin, langsung setuju untuk menguji Liz. Kalau lulus, dia akan dipekerjakan sebagai prajurit kecil. Menurut kemampuan Liz, pasti bisa meraih prestasi perang. Ayah yang menghargai bakat, akhirnya pasti akan membuatnya dipromosikan. Segera menuju ke lapangan latihan. Isi tes adalah melawan dia dalam simulasi pertempuran. Selama jam pasir belum habis, cukup mengenai dia sekali. Maka dia menang. Pemeran utama tahu tentang ayahnya sendiri. Kekuatan militer. Mungkin dia adalah yang terkuat di dalam kekaisaran. Kalau hanya terkena satu serangan, masih ada peluang besar untuk menang. Adegan ini membuat para prajurit tidak percaya. Biasanya para bangsawan melatih mereka dengan santai. Asalkan terkena sedikit saja, pedang mereka akan langsung terjatuh. Tapi keluarga Mar di depan mata ini tidak mundur sedikit pun, membuat sang penguasa jadi serius. Liz tidak menyangka hanya dengan satu serangan, ia sudah tidak berdaya sama sekali. Yu Guangzhong tidak bisa tidak melihat di samping, khawatir dengan sang protagonisnya. Ketika semua orang meremehkannya, hanya dia yang berdiri maju, tubuh kecil dan mungil, seolah memberinya keberanian besar. Aku harus berusaha menipu raja. Mati kelaparan di jalan. Begitu juga dengan Li Qi yang berhasil melewati ujian. Pada saat ini, ayah juga mengerti seberapa menakutkannya intuisi pria utama. Pertempuran tadi sudah cukup jelas. Li Qi pasti akan menjadi orang yang paling berpengaruh di masa depan. Awalnya ayah khawatir di tengah kekacauan berikutnya. Apa yang harus dilakukan oleh tokoh utama? Sekarang, berdasarkan instingnya, mungkin dia akan menjadi bangsawan besar di masa depan. Bahkan mungkin akan memerintah seluruh kekaisaran. Dan yang awalnya paling diremehkan oleh semua orang, Liz, sekarang dengan kekuatannya sendiri, mendapatkan penghormatan dari semua orang. Namun, Liz tidak memilih menjadi tentara bayaran.
melainkan memilih menjadi pelayan. Hanya karena dia ingin dalam batas kemampuannya membantu sang pria utama. Jika bukan karena dia, mungkin aku sekarang sudah mati di jalanan. Seorang anak laki-laki secara tidak sengaja menemukan bahwa seorang tunawisma yang ia tolong begitu saja memiliki bakat dalam sihir yang ternyata sangat luar biasa. Dan meskipun baru berusia 11 tahun, Wu Yongzi bahkan lebih tinggi dari ayahnya. Hal ini membuatnya langsung sangat bertekad untuk mendapatkan gadis itu. Bisa melihat bakat orang lain. Ini adalah kemampuan super yang dimiliki protagonis sejak lahir. Di dunia lain yang dilanda perang ini, sejak kecil menjalin hubungan baik dengan berbagai jenius. Kemudian mengumpulkan mereka di bawah panji-panji. Maka meskipun di dunia lain, dia pun bisa menciptakan surga sendiri. Karena dalam waktu dekat, kekaisaran akan meletus perang besar-besaran. Dan raja saat ini dari kekaisaran hanyalah seorang anak berusia 8 tahun. Kekuasaan penuh telah dikuasai oleh para pejabat yang terjebak dalam perjuangan fraksi. Di bawah pengaruh korupsi kekuasaan, pemberontakan mulai sering terjadi di berbagai tempat. Gubernur di setiap provinsi bahkan mengabaikan kekaisaran, mulai membentuk dan memperkuat pasukan mereka sendiri, seolah-olah siap menyambut perang yang akan datang. Meskipun saat ini api perang belum menyebar, namun ayah tokoh utama terpaksa ikut berperang. Di masa depan pasti akan terjadi perang yang lebih besar. Untuk itu, menjelang perang, menggunakan keterampilan penilaian untuk menjaring bakat-bakat unggul adalah kemampuan terpenting sebagai seorang penguasa, juga demi bertahan hidup di masa kekacauan yang akan datang. Meskipun tokoh utama pria sangat tidak ingin perang terjadi, tapi Liz tidak berpikir begitu. Kalau perang benar-benar terjadi, itu malah jadi peluang bagus. Karena dalam perang, penampilan yang baik akan dihargai. Tuan Tanah bisa naik pangkat. Jadi sebelum perang datang, usahakan menemukan lebih banyak talenta penting. Bagaimanapun, saat ini tokoh utama pria hanya memiliki Lizzie saja. Dan belum lama ini, orang yang awalnya dia tertarik pada seorang jenius sudah mulai menunjukkan bakatnya. Dalam strategi dan kekuatan, dia memiliki bakat yang luar biasa. Hanya dalam beberapa bulan saja, dia tidak hanya membangun pencapaian, tapi juga sudah bisa menjadi guru pembimbing. Setelah dia meminta orang lain mengajarinya membaca, materialnya juga telah ditingkatkan secara signifikan. Sekarang dia sudah menjadi orang dengan kecerdasan tertinggi di keluarga sang protagonis. Bisa dibilang dia unggul dalam ilmu dan seni bela diri. Awalnya, identitasnya sebagai orang asing sempat dipermalukan. Namun sekarang, orang-orang di wilayah kekuasaannya tidak hanya sangat mengaguminya. Bahkan ada banyak pelayan wanita yang diam-diam jatuh cinta padanya. Namun, Liz tidak bergeming sedikit pun. Sebaliknya, dia tetap berpegang pada niat awalnya. Menggunakan seumur hidupnya untuk membalas budi pria utama atas penyembuhannya. Tidak hanya sesekali mengajarinya membaca, tapi juga memberinya pengetahuan tentang bentuk negara saat ini yang serius. Mendengar kata-kata ini, pria utama semakin yakin dengan pikirannya. Memikirkan masa depan, dia akan memanfaatkan kemampuan penilaiannya untuk menjalin jaringan berbagai bakat. Setelah mengetahui hal ini, ayahnya juga menyarankan dia untuk mencari orang yang ahli dalam sihir. Karena sihir akan menjadi fokus dalam perang di masa depan. Bagaimanapun juga, perang bukanlah pertarungan satu lawan satu. Sehebat apapun seni bela diri individu, bahkan tidak secepat sihir yang bisa langsung menyapu satu area. Dan untuk hal ini, Liz juga sangat setuju. Dia menyarankan sang protagonis pergi ke kota pusat kabupaten, mencari bakat. Tentu saja, kota besar memiliki lebih banyak bakat. Ternyata, kekaisaran di dunia ini terbagi menjadi 7 daerah utama. Dan Amerika terbagi menjadi beberapa kabupaten. Tempat mereka berada adalah salah satu kabupaten tersebut. Kemudian di salah satu wilayah kecil dari banyak wilayah, tokoh utama mengikuti sarannya. Segera tiba di kota pusat kabupaten. Menurut Liz, penduduk di sini berjumlah 50.000. Juga 50 kali lipat dari wilayah mereka. Karena itulah, peluang tokoh utama menemukan bakat di sini jauh lebih besar. Namun harapan itu terlalu indah. Setelah penilaian oleh protagonis pria, tetap saja kecewa. Meskipun ada banyak orang di sini, namun, menemukan bakat jelas bukanlah hal yang mudah. Misalnya, Mirei di wilayah protagonis pria, bakat teknik militernya mencapai tingkat B. Jadi, tidak peduli seberapa tinggi nilainya, tanpa kualifikasi bakat yang sesuai, jumlah udara yang diisi juga hanya sedikit lebih hebat dari orang biasa. Namun, tokoh utama pria melewati sebuah gang dan terdiam. Yang masuk ke pandangannya hanyalah para pengembara tanpa tempat tinggal. Liz melihat tokoh utama pria berhenti. Dengan penasaran, dia melihat kejadian itu. Sepertinya sudah terbiasa. Dimanapun dia berada, semakin makmur suatu tempat, semakin besar kesenjangan antara kaya dan miskin. Saat tokoh utama ingin berbicara, dia terputus oleh contoh. Dia sangat mengerti apa yang dipikirkan tokoh utama. Bagaimanapun, dia juga adalah orang yang diselamatkan olehnya. Meskipun kata-kata ini sulit untuk diucapkan,
Dengan kemampuan kita saat ini, kita sama sekali tidak bisa membantu mereka. Mendengar itu, tokoh utama tidak bisa tidak merasa sepi. Dulu aku hanya melihat jalanan yang ramai, lalu menganggap itu sangat hebat. Sebuah kota, tapi sekarang aku tidak berpikir begitu lagi. Sebuah kota yang baik adalah yang bisa membuat kelompok rentan hidup dengan baik. Itulah kota yang sesungguhnya baik. Jadi dia bertekad untuk membangun wilayah seperti itu. Meskipun idenya mungkin agak naif. Dia lebih berharap orang yang memiliki bakat akan muncul di antara kelompok ini. Namun tidak ada satupun bakat yang dapat mencapai standar yang dia tetapkan. Bahkan jika dilihat ke sekeliling, tidak ada satupun yang berkualitas A. Tanpa disadari, percakapan kedua orang itu didengar sepenuhnya oleh gadis di samping. Kemudian kedua orang itu pergi ke pasar terbesar di kota. Pedagang di samping bertanya kepada tokoh utama pria, mau pelihara seekor naga sebagai hewan peliharaan. Ini adalah telur naga asli dari benua utara yang diimpor. Mendengar itu, mata pria utama bersinar terang. Seolah-olah dia sudah membayangkan di masa depan menjadi penunggang naga. Tak sabar, dia meminta pedagang untuk memberinya 3 telur naga. Namun, di sampingnya, Lici tiba-tiba melompat ke arah pedagang. Dengan marah, dia menanyai balik orang tersebut. Berani menjual barang palsu kepada tuannya sendiri. Lici sangat jelas. Di sini sejak tahun lalu. Berhenti berdagang dengan daratan utara. Jika itu impor, maka semua barang ini adalah barang selundupan. Selain itu, telur naga tidak disimpan di tempat dengan suhu lebih tinggi. Tidak akan menetas. Garis-garis pada telur ini hanya seperti kadal raksasa saja. Ini bersembunyi di sini. Cepat bunuh saja. Benar kan, Yang Mei? Ini tidak heran. Melihat dirinya terlalu bersemangat hampir menyebabkan kebakaran besar. Liz segera meminta maaf kepada tokoh utama pria. Tokoh utama juga tidak menyalahkan Liz. Sebaliknya, ia khawatir. Apakah setiap kali tertipu akan menjadi seperti itu? Ia berpikir bahwa kedepannya harus lebih banyak membaca. Kalau tidak, bisa menyebabkan masalah serius. Namun, kehidupan sulit diprediksi. Saat makan siang, seseorang tiba-tiba melintas di depan tokoh utama. Saat dia menyadari, dompetnya sudah hilang. Setelah mengerti, Lici langsung mengangkatnya. Kemudian membawanya untuk mengejar pencuri tadi. Meskipun Lici menggendong seseorang, tapi baginya itu sama sekali tidak berpengaruh. Dengan cepat dia meraih jubah pencuri. Namun saat dia mengangkatnya, mereka terkejut. Keduanya tidak menyangka akan ada seorang gadis cantik seperti ini. Dan segera setelah itu, mereka juga tiba di sebuah gang kecil. Hanya saja ada hal yang tidak terduga. Mereka tidak menyangka. Tepatnya ada 3 preman yang mengelilingi gadis itu. Dan tanpa berbicara lebih lanjut, langsung menyerangnya. Menghajar gadis itu sampai babak belur. Setelah menyadari ada yang tidak beres, pria utama ingin bertanya apa yang terjadi. Namun kepala preman sama sekali tidak memberi dia kesempatan. Lalu, 2 preman lainnya juga segera mengikuti jejak. Dengan mudah mereka juga dikalahkan Liz. Setelah menyadari mereka tidak bisa menang, 3 preman itu pun menyadari situasi tidak bagus dan melarikan diri. Namun, pria utama tidak menghentikannya, melainkan dengan rasa ingin tahu membuka penilaian. Namun, begitu dibuka, bakat gadis itu membuatnya terkejut. Tidak hanya kualitas sihirnya mencapai tingkat yang mengejutkan, yaitu S, tetapi juga kepemimpinannya mencapai 92. Bahkan, kekuatan tempurnya mencapai 116. Padahal dia baru berusia 11 tahun. Wu Yongxi sudah sejajar dengan ayahnya. Tapi itu bukan yang terpenting. Yang paling penting adalah, protagonis akhirnya menemukan prajurit sihir yang dia cari. Setelah menyadari ini adalah peluang besar, protagonis pun langsung berkata, menanyakan kepada gadis itu apakah dia mau menjadi pelayannya. Begitu kata itu keluar, gadis dan Liz langsung terkejut dan terdiam sejenak. Liz semakin tidak mengerti mengapa tokoh utama harus menyelamatkan seorang pencuri. Namun dari mulut tokoh utama diketahui, karena setelah gadis itu menunjukkan bakat luar biasa dalam sihir, gadis itu langsung memotong pembicaraan tokoh utama. Ternyata sampai saat ini dia bahkan belum pernah menggunakan sihir. Tapi bagaimana tokoh utama bisa tahu bakatnya? Keluarga bangsawan hanyalah berasal dari latar belakang yang lebih baik saja. Hasilnya, lelucon yang begitu jelas pun bisa dilakukan. Dia langsung menganggap tokoh utama sebagai hayalan. Seorang anak kedua yang lahir dari angan-angan. Setelah menolaknya tanpa ragu-ragu, dia tidak lagi menyebutkan hal ini sebagai contoh, melainkan menyuruh gadis itu segera menyerahkan dompet tokoh utama. Meskipun agak enggan, tapi melihat gadis ini, hanya bisa menyerahkannya. Lagi pula kedua pria utama tadi juga sudah menyelamatkannya. Dia tidak ingin berutang budi pada orang lain. Ternyata, orang-orang tadi sebenarnya adalah anak buah budak yang menyakiti orang. Karena suatu kali ingin mencuri uang di rumah bangsawan. Akhirnya dia tertangkap di tempat kejadian, lalu menjualnya untuk menyakiti budak. Hari itu dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Sekalian juga mendapatkan uang.
Hasilnya, dia tidak hanya dikejar-kejar oleh dua orang itu, tapi juga justru dibawa oleh anak buah pedagang Buddha ke tempat yang tepat. Dan alasan semua orang tidak mau melepaskannya. Meski ada yang merasa takjub, namun sang pria utama ingin tahu, jika dia sudah melarikan diri, mengapa dia tidak melarikan diri ke kota lain? Tapi sebelum gadis itu menjawab, detik berikutnya, apa yang terjadi di depan matanya memberi jawaban kepada sang pria. Ternyata alasan gadis itu tidak memilih melarikan diri adalah karena di sini ada keluarganya yang dia khawatirkan. Orang di depannya sama seperti dirinya. Semua adalah anak yatim piatu yang tidak memiliki rumah. Mendengar ini, sang tokoh utama juga langsung tertegun. Dia tidak menyangka, gadis yang tadi begitu keras kepala memiliki sisi seperti ini. Oleh karena itu, dia tidak lagi memaksa gadis itu untuk menjadi pengikutnya. Sebaliknya, dia malah mengambil sebagian uang dari dompetnya untuk membantunya darurat. Tanpa ragu, dia langsung menerima. Meskipun aneh, dia menatap pria utama sekali lagi. Lalu dia menarik anak yatim itu pergi. Tidak bisa melakukan. Setelah menyadari bahwa orang-orang ini adalah si bisu di siang hari, lalu dia langsung, tanpa ragu, bertanya kepada mereka apa yang terjadi. Maaf donga, apa yang sebenarnya terjadi? Anak laki-laki secara tak sengaja menemukan seorang pengemis kecil yang ketakutan, memiliki bakat sihir tingkat S. Hanya dengan melepaskan sihir pertama kali, dia mampu menghasilkan kekuatan setara dengan rudal kecil. Dan ini membuat ayah dari tokoh utama sangat bahagia, karena segera akan terjadi perang. Jadi meskipun dia biasanya tidak membiarkan wanita pergi ke medan perang, tapi setelah melihatnya, dia juga melakukan pertunjukan perubahan wajah di tempat. Dan gadis itu sama sekali tidak menyangka. Jelas-jelas hanya menggunakan sihir untuk pertama kalinya. Tapi dia merasa seolah-olah sudah dilahirkan untuk itu. Kemudian dia teringat saat pertama kali bertemu. Tokoh utama mengatakan bahwa bakatnya dalam sihir adalah S. Awalnya dia mengira bahwa orang itu adalah seorang penipu. Tapi sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Tokoh utama ini benar-benar seperti dewa di darat. Namun yang tidak dia ketahui adalah kemampuan untuk melihat bakat orang lain adalah kekuatan super yang dimiliki tokoh utama setelah berbalik. Sejak kecil, dia telah mengumpulkan berbagai jenius ke dalam kelompoknya. Itulah cara dia bertahan hidup di dunia yang berbeda. Baru saja sebelumnya, mengetahui bahwa jenius yang ia pilih, Charlotte, telah diculik oleh pedagang budak. Ia segera mengirim Liz untuk menyelamatkan. Jangan lihat Liz hanya sendirian, tapi sebagai jenius pertama yang dipilih oleh tokoh utama. Ia memiliki tingkat strategi dan kekuatan S. Di tangan bawahannya pedagang budak. Namun itu sama sekali bukan keahliannya. Meski dikeroyok oleh para pohon hidup, dia sama sekali tidak takut. Dalam gerakan yang lancar dan alami, Liz dengan mudah menyelesaikan satu kelompok. Melihat situasi memburuk, budak yang melukai orang segera menyuruh anak buahnya berhenti untuk melihat apakah ada kesalahpahaman. Namun dia segera menyadari bahwa itu hanya pikirannya saja. Ketika melihat pembawa acara hanyalah anak kecil yang belum dewasa, yang masih kekanak-kanakan. Dan tujuannya adalah menculik budak yang ada di tangannya. Tetapi pihak lain jelas tidak mau. Dan mengatakan bahwa dia adalah budak sekaligus barang dagangan. Seperti bangsawan seperti tokoh utama. Bukankah selalu diam-diam membeli? Mendengar itu, tokoh utama baru saja ingin maju dan berdebat. Namun ternyata ini adalah Charlotte. Malahan mempertanyakan mengapa pria utama harus mengurusi dia. Hubungan mereka jelas adalah orang asing, tebak benar. Pria utama menjelaskan tentang hal ini. Sejak pertama kali melihat Charlotte, dia merasa sangat aneh. Mengapa mata seorang gadis kecil bisa begitu kosong? Setelah berpikir lama, dia akhirnya menemukan jawabannya. Saat itu, dalam keterampilan penilaian hanya ada satu ambisi yang terlihat. Perlu diketahui, ambisi adalah harapan untuk masa depan. Ini berarti, Charlotte sama sekali tidak memikirkan masa depannya sendiri. Namun melindungi masa depan anak, sebenarnya adalah tanggung jawab orang dewasa. Tapi kehidupan Charlotte sekarang justru dikendalikan oleh perbudakan yang menyakitinya. Sebenarnya tidak menentukan siapa dia ingin menjadi di masa depan. Itulah alasan mengapa pria itu harus menyelamatkannya. Mendengar itu, Charlotte juga teringat. Selama bertahun-tahun ini, dia sepertinya hanya berusaha keras mencari cara untuk bertahan hidup. Tidak pernah memikirkan tentang masa depan hidupnya. Dan sekarang akhirnya ada seseorang yang bisa memahaminya. Maka dia pun terharu dan menangis. Tapi pedagang Buddha tidak ingin melihat drama mereka berdua. Segera memerintahkan anak buahnya untuk terus menyerang. Dan ketika melihat pedagang Buddha membawa lebih banyak pengawal, Charlotte awalnya ingin pria utama segera melarikan diri. Namun yang tidak pernah dia duga adalah pemeran utama tidak sama sekali panik.
Sebaliknya, dia dengan tenang mengatakan semuanya serahkan saja pada Liz. Adegan ini juga diamati dengan seksama oleh para preman. Melihat pemeran utama tidak menganggap mereka serius. Saat salah satu dari mereka hendak bertindak. Namun tak disangka pada detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba melayang di udara. Dia diangkat hanya dengan satu tangan oleh Liz. Bintang kelas juga harus bersama. Kehilangan pasangan membuatnya terobsesi. Kalimat ini tidak hanya membuat preman merasa marah, malah menganggap Liz sangat tidak tahu malu. Kemudian sekelompok orang berkerumun. Tapi tidak peduli berapa banyak orang. Di depan Liz tetap saja tidak cukup. Kali ini bukan hanya soal pukulan dan tendangan saja, tapi ada risiko kematian. Hal ini membuat dua orang di sampingnya ketakutan dan tidak berani bergerak. Ada juga yang mencoba menyerang Liz secara diam-diam. Tapi bagi dia, itu hal sepele. Dia bisa mengatasinya dengan mudah. Melihat kejadian ini, pedagang Buddha itu pun segera meminta dua orang yang bisa menggunakan sihir untuk bertindak. Yang mereka tidak pernah bayangkan adalah Liz ternyata hanya dengan belati mampu memutuskan nyala api mereka. Kemudian setelah Bang memukul 2 kali, dua orang itu pun tak sadarkan diri. Dengan dua orang terakhir yang jatuh. Melihat ini, pedagang Buddha itu pun terpaksa mengeluarkan kartu truf. Ternyata ada di atas lantai. Selain itu, dia juga mendatangkan ahli yang dibayar mahal. Awalnya dia adalah kapten infanteri. Namun karena perilaku buruk, dia dipecat. Itulah sebabnya pedagang Buddha mendapat kesempatan. Tapi sebenarnya tidak perlu dijelaskan terlalu banyak. Melihat postur tubuhnya yang besar, Charlotte langsung tahu ada yang tidak beres dengan dia. Namun jawaban sang pria utama adalah tidak perlu khawatir. Ternyata mata penilai memberitahunya. Orang ini hanya terlihat setia di luar saja. Berbagai resin jauh di bawah setengah dari leci. Tapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Sebaliknya, dia melihat leci kurus seperti monyet. Dia sama sekali tidak menganggapnya penting. Maafkan saya. Gerakan ini juga membuat pria kekar itu kehilangan kemampuan bertarung sepenuhnya. Kemudian setelah beberapa negosiasi damai, pedagang Buddha bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Segera, tokoh utama mengeluarkan sekantong uang, menyatakan bahwa dia bisa membeli Charlotte. Lagi pula, dia juga bukan orang yang tidak masuk akal. Namun, pedagang Buddha itu agak enggan. Karena tidak lama yang lalu, sudah ada bangsawan yang memesan Charlotte. Jika sekarang menerima uang dari pria utama, pihak lain pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Melihat situasi itu, Liz maju dan berkata membayar itu sudah memberi muka padamu. Meski sekarang kita langsung membawa Charlotte pergi. Apa yang bisa kamu lakukan? Jadi sebaiknya terima saja uangnya. Lalu beritahu bangsawan itu. Seseorang menawar Charlotte dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga muka dan harga diri bisa tetap terjaga. Mendengar Buddha ini melukai orang. Juga tahu bahwa dia menghadapi lawan yang tangguh. Hanya bisa pasrah menerima rencana ini. Dan adegan ini juga sangat mengguncang Charlotte. Kekuatan Liz terletak pada ditambah kata-kata yang pernah diucapkan pria utama kepadanya. Awalnya dia merasa bakat sihir tingkat S miliknya adalah palsu. Tapi sekarang tampaknya tokoh utama tidak memiliki alasan untuk berbohong padanya. Dan setelah mendengar tokoh utama mengundangnya lagi, kali ini dia memilih untuk setuju. Namun sebelum itu, dia ingin pergi ke suatu tempat. Dan segera mereka juga tiba di daerah terpencil. Ternyata ini adalah markas rahasia Charlotte. Di sini tidak hanya pemandangannya indah, tapi juga tidak ada yang mengganggu. Setiap kali dia merasa hidup tak lagi berarti, dia akan datang ke sini untuk melihat pemandangan. Lalu dia akan melupakan semua penderitaan yang dialami di kota. Kemudian Charlotte juga mengungkapkan keraguannya. Itu adalah apa yang pernah dikatakan oleh tokoh utama, bahwa dia ingin membangun sebuah kota, di mana orang-orang seperti dirinya dapat hidup dengan tenang. Sebenarnya apa alasannya? Ternyata di kehidupan sebelumnya, tokoh utama hanya perlu melihat senyuman anak-anak untuk melupakan kelelahan setelah bekerja seharian. Senyuman ini mengandung harapan. Dan itulah tujuan utamanya sekarang. Agar semua anak-anak bisa tersenyum dan memeluk masa depan mereka sendiri. Bagaimanapun, hanya anak-anak yang memiliki harapan. Orang dewasa akan merasa termotivasi. Dengan begitu, semua orang akan penuh harapan terhadap masa depan. Ingin menjalani kehidupan yang lebih baik. Ingin menantang hal-hal baru. Dan semangat ini bisa membuat kota menjadi lebih baik. Tentu saja ini juga merupakan misi para penguasa kota. Setelah mendengar ambisi besar sang tokoh utama, Charlotte menyatakan bahwa alasan dia datang ke sini adalah karena dia ingin memastikan kemampuan sihirnya secara langsung. Dan yang beruntungnya, Liz tidak hanya tahu cara menguji, tapi orang-orang yang baru saja memukul memiliki peralatan sihir terkait. Jadi dia juga dengan mudah meminjamnya. Setelah memberitahu Charlotte metode pengujian, langsung saja dilakukan. Adegan ini tidak hanya diduga oleh ketiga orang. Sementara itu, semua orang di bawah juga terkejut.
Ternyata sihir dengan kekuatan sebesar ini. Mereka juga pertama kali melihatnya dalam hidup mereka. Sementara semua orang penasaran siapa sebenarnya si penggoda. Kristal yang menguji bakat juga pecah. Hal ini membuat tokoh utama dan Liz sangat terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka bakat tingkat S bisa sebesar ini. Harus diketahui, Charlotte jelas-jelas baru pertama kali menggunakan sihir. Karena itu Liz juga harus mengakui keunggulannya. Setelah memastikan dugaan dirinya, Charlotte pun bertanya kepada tokoh utama tentang keuntungan menjadi pelayannya di keluarganya. Dia mengetahui bahwa selain tempat tinggal dan makanan, mereka bahkan mendapatkan gaji setiap bulan. Charlotte menyatakan, apakah gajinya bisa diberikan kepada anak yatim yang dikenalnya? Karena menurutnya yang penting anak itu cukup makan dan terbantu. Permintaan sederhana ini tentu saja tidak ditolak oleh sang pria utama. Dengan begitu, Charlotte pun tidak lagi merasa khawatir. Setelah menerima anggota andalan kedua, pria utama pun segera memperkenalkannya kepada ayahnya. Namun, siapa sangka setelah mengetahuinya, ayah dengan tegas menolaknya. Hanya karena membiarkan perempuan pergi ke medan perang terlalu berbahaya. Jadi, tidak ada pilihan lain. Pria utama pun harus membiarkan Charlotte menunjukkan kemampuannya di tempat kejadian. Seorang anak laki-laki secara tak sengaja menemukan 3 anak dari keluarga Lawang di sebelah. Tuhan yang paling hebat ternyata bukan dia. 2 anak sulung yang kuat dan gagah. Sebaliknya, anak bungsu yang tampak lemah dan pemalu ini tidak hanya memiliki bakat dalam strategi yang sangat mengesankan, tetapi juga memiliki potensi masa depan yang mencapai 109. Perlu diketahui bahwa orang biasa, sepanjang hidupnya, mencapai 50 saja sudah cukup untuk berbangga diri. Ini juga membuat tokoh utama langsung merasa bahwa dia harus mendapatkan Yuzu. Dapat melihat bakat orang lain adalah kekuatan super yang dimilikinya setelah berbalik di dunia lain yang penuh peperangan ini. Mengumpulkan berbagai jenius sejak kecil ke dalam Grey Knight adalah cara dia bertahan hidup di dunia lain ini. Dan tidak lama yang lalu, jenius yang dia pilih sudah menunjukkan kekuatannya. Charlotte, yang memiliki bakat luar biasa dalam sihir, hanya dalam waktu 3 tahun saja, sudah berada di medan perang, dan meraih gelar prajurit sihir terkuat. Awalnya karena sengketa wilayah dengan tetangga sebelah. Perang yang terjadi membuat ayahku sangat khawatir. Namun setelah hadirnya Charlotte, mereka dengan mudah meraih kemenangan. Seorang prajurit sihir yang kuat. Peran yang dapat dimainkan di medan perang tidak bisa dianggap kecil. Dan ini membuat sang protagonis semakin yakin dengan pemikirannya sendiri, yaitu memanfaatkan kemampuan penilaiannya untuk terus merekrut bakat secara online. Dan dia mengetahui baru-baru ini ada sebuah keluarga pemburu yang akan pindah ke wilayah mereka. Dan kedua saudara di keluarga itu, mereka semua adalah pemuda yang sangat berbakat. Karena itu, tokoh utama juga memutuskan untuk memeriksa langsung. Jika bakatnya bagus, dia akan diterima sebagai anggota Grey Hero. Saat mereka hampir sampai di tujuan, tiba-tiba, seorang pemanah menembakkan panah ke babi hutan yang sedang bergerak. Ketika tokoh utama menoleh, dia justru melihat 2 saudara yang ingin dia temui. Hari ini bertemu memang tidak sia-sia. Dan karena rasa penasaran, pria utama langsung membuka mata penilaiannya. Saat menemukan bahwa satu dari mereka memiliki bakat di infanteri, sedangkan yang lain memiliki bakat di teknik sipil. Saat pria utama masih merasa cukup puas, kedua saudara itu juga memperhatikannya. Dan setelah menyatakan bahwa mereka punya permintaan, segera beberapa orang juga tiba di sebuah rumah. Sebuah keluarga dengan hangat menyambut sang tokoh utama. Setelah mengetahui bahwa sang tokoh utama adalah putra tuan tanah di sini, dan berniat untuk menjadikan kedua putranya sebagai sahabat, sang kakek sangat senang. Saat mereka sedang berbincang dengan akrab, tiba-tiba, sebuah tangan diam-diam mengambil roti di atas meja. Awalnya kukira itu pencuri, tapi saat itulah sang pria utama baru tahu. Ternyata itu adalah anak ketiga dari si kakek. Saat dia sedang memarahi Yuzu karena tidak dewasa. Karena bosan, sang pria utama pun membuka mata identifikasi. Tapi saat dibuka, itu tidak main-main. Nilai yang muncul di depan membuat pria utama terkejut. Bukan hanya punya beberapa bakat, semuanya juga lemah. Yang lebih penting lagi, dia memiliki bakat strategi yang mencapai level S. Namun yang paling mengejutkan sang protagonis adalah kualitas 109 miliknya. Angka ini mewakili batas maksimal yang bisa dia capai di masa depan. Meskipun karena masalah usia, kualitasnya sekarang hanya 45. Tetapi sudah melebihi sebagian besar orang dewasa. Kalau harus digambarkan, itu seperti Zhuge Liang yang sedang menggunakan. Tanpa ragu sedikit pun, sang tokoh utama langsung memutuskan untuk menjadikannya sebagai pengikut. Aku sudah putus asa. Apa dinosaurus peduli dia adalah kakekmu yang ketiga? Namun saat mendengar itu, kakek itu terkejut. Ternyata di keluarga mereka, Jeruk adalah yang mereka akui sebagai bodoh. Namun sang pria utama percaya pada instingnya sendiri. Sekali lagi menyatakan ingin menerimanya. Tak disangka hal itu membuat Rosel menangis ketakutan. Menjadi pengikut sang pria utama juga berarti harus pergi ke medan perang.
Memikirkan kemungkinan bahaya yang akan dihadapi nanti, dia langsung menangis dan pergi dari tempat itu. Michael logo 7 telinga, dapatkan sedikit mitakok. Orang tua itu segera meminta maaf kepada sang pria utama. Ternyata berbeda dari kedua saudaranya. Russell tidak hanya kurus dan penakut, tetapi juga canggung saat bekerja. Seharusnya sebagai anak pemburu. Di usianya, dia seharusnya berlatih memotong kayu dan memanah. Tapi jangan katakan tentang pergi ke medan perang. Dia bahkan kesulitan dalam menjalani hidup. Itulah sebabnya, orang tua itu tidak percaya Russell bisa membantu sang protagonis. Meminta seorang penasihat militer untuk berburu. Bukankah itu benar-benar membuang-buang kesempatan? Dia tidak berniat menjelaskan kepada orang tua itu. Sang protagonis pun segera naik ke atas mencari Russell. Dan saat dia mencari, dia langsung menemukan sesuatu tentang lawannya. Keanehan. Berbeda dengan kesedihan yang dia bayangkan. Dia tidak menyangka Russell sedang membaca di sini. Dan memikirkan bakat orang itu. Akhirnya tokoh utama juga bertanya apakah dia sangat suka membaca. Pernyataan ini membuat Russell terkejut. Ternyata dia tidak bisa melakukan apapun sejak kecil. Tapi saat membaca, dia bisa melupakan semua masalahnya. Tidak heran dia adalah jenius strategi yang tiada tara. Ini membuat tokoh utama memiliki ide yang berani. Bukankah dia suka membaca? Melihat ini, dia juga mengundang Russell. Bagaimana kalau kita pergi ke perpustakaan pribadinya? Di sana, dia bisa melihat buku apapun yang dia inginkan. Apa yang tidak bisa berjuang? Russell dari Jinmus ini. Segera bersama tokoh utama, kami tiba di rumahnya. Tanpa sadar telah masuk ke kapal bajak laut. Meskipun potensinya sangat besar di masa depan. Tapi bagaimanapun dia masih anak kecil berusia 5 tahun. Setelah Liz membimbing di samping, waktu berlalu setengah hari dengan cepat. Saat tokoh utama kembali, dia mendapati Russell sudah tertidur karena kelelahan. Baru tahu dari Liz, ternyata Russell menghabiskan satu sore membaca. Bukan hanya tidak mengerti tulisan, tapi begitu diajarkan langsung bisa mengingat. Bahkan bisa melakukan asosiasi, memahami makna kata secara mendalam. Namun saat ini, pria utama sudah tidak bisa mendengarkan lagi. Hanya setelah dia menilai, baru sadar. Hanya dalam setengah hari ini, bahan dari Russell sudah meloncat dari 45 menjadi 56. Saat itulah, saudara Russell datang untuk menjemputnya pulang. Maximon tidak mengganggumu lagi. Dia tidak mengganggu kamu yang baru saja berkelahi dengan Meksiko. Kalimat ini langsung mengubah pandangan hidup sang tokoh utama. Saat itulah dia baru tahu, Russell ternyata tidak bisa membaca. Apakah dia menonton kesepiannya selama setengah hari? Tepat saat itu, Russell baru saja terbangun. Maka dia segera mengungkapkan keraguannya. Mengetahui itu karena mengingat masa kecil. Ibu membacakan buku untuknya. Lalu dia membandingkan kata-kata yang didengar dengan yang ada di buku. Secara alami dia pun belajar mengenal huruf. Ini juga membuat kakaknya tercengang. Dia ingat saat itu Russell baru berusia 2,5 tahun. Namun, itu belum semuanya. Setelah mengetahui bahwa Russell alien, hampir mengingat semua kejadian setelah lahir. Semua orang pun langsung tidak percaya. Justru karena itu, tokoh utama semakin bertekad untuk mendapatkan Russell. Tapi yang paling mendesak adalah bagaimana dia bisa mengembalikan rasa percaya dirinya. Serta bagaimana membuat keluarganya mengakui bakatnya. Saat sang pria utama merasa sedikit bingung, Shilly memberinya sebuah saran. Bangkitlah dari tempat kamu terjatuh. Asalkan membuat Russell tahu bahwa berburu bisa dilakukan dengan cara lain selain memanah. Maka dua hasil yang diinginkan bisa tercapai sekaligus. Ini juga membuat tokoh utama tiba-tiba terpikirkan sebuah ide bagus. Keesokan harinya dia memanggil Russell untuk mencoba berburu dengan menggunakan jebakan. Russell cukup baik. Tapi ucapan ini membuat kedua kakaknya agak bingung. Membuat jebakan tiruan tidak secepat mereka menangkap langsung. Tokoh utama tidak ingin menjelaskan kepada mereka, melainkan mendorong Russell. Senjata bukan hanya kekuatan dan fisik. Terkadang, otak juga merupakan salah satunya. Jika berhasil, percaya bahwa ayah juga akan memandangnya dengan berbeda. Meskipun sedikit kurang percaya diri. Tapi setelah mendengar itu, Russell juga memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dan tidak lama kemudian, kakek yang dipanggil ke sini pun terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka. Di dalam pagar di depannya ternyata ada begitu banyak babi berbulu. Setelah mengetahui bahwa ini dilakukan oleh Russell dengan jebakan, baru dia bertanya-tanya. Ternyata, Russell memanfaatkan pengetahuan yang dia baca di buku. Karena babi berbulu memiliki kebiasaan menabrak benda berwarna kuning. Maka dia membuat pagar berwarna oranye cerah. Berhasil menarik babi betina masuk. Dan begitu masuk, tidak ada jalan kembali. Tidak hanya itu, dia juga memasang beberapa ramuan di sekelilingnya. Untuk mencegah babi betina dan anak babi masuk. Menurut yang tertulis di buku, babi betina dan anak babi yang sedang menyusui. Semuanya membenci bau ramuan tersebut. Tentu saja, meskipun tidak sengaja masuk. Dia juga membuat lubang kecil yang cukup agar babi kecil bisa kabur. Tindakan ini untuk mencegah punahnya babi liar di hutan. Bahkan tentang hidup berdampingan dengan alam pun dia pikirkan. Orang tua itu sangat terkejut.
Baru saat itulah dia tahu. Babi bodoh Yuzu ternyata memiliki bakat seperti itu. Kalau bukan karena pria utama, dia mungkin tidak akan pernah menyadarinya. Setelah berpikir sejenak, dia juga memutuskan untuk menyerahkan Russell kepada tokoh utama. Dia tidak ingin talenta seperti itu terpendam. Meskipun Russell merasa sedikit enggan. Namun setelah tokoh utama berulang kali menyatakan tidak akan membawanya ke medan perang, dan hanya akan membimbingnya dari belakang, Russell akhirnya tergerak juga. Hari ini dia baru tahu bahwa belajar juga bisa memberikan hasil. Tidak hanya percobaan jebakan yang mengembalikan kepercayaan dirinya. Yang lebih penting adalah dengan cara ini, dia juga bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Setelah berhasil menipu dengan baik, anak buah pria utama juga mendapatkan satu jenderal lagi. Tentu saja ada juga 2 kakak Russell. Begitu aku dengar, kamu duduk di sana. Buku datang, tubuh pasti. Kamu menanyakannya, hai. Anak laki-laki itu sama sekali tidak menyangka. Tunangan yang terlihat manis di luar, ternyata punya ambisi besar. Seorang wanita penuh strategi dengan nilai ambisi 80. Bisa melihat bakat orang lain. Adalah kemampuan super yang dimiliki tokoh utama sejak lahir. Juga di tahun ke-9 ini. Ayahnya baru memberitahunya bahwa sebenarnya ada seorang tunangan. Tapi hal ini tidak masalah. Harapan yang awalnya ada pun sirna. Memikirkan tujuan orang itu, sangat mungkin adalah untuk menguasai wilayah keluarganya. Sang tokoh utama jadi tidak berdaya. Saat kewaspadaannya meningkat, pelayan segera berkata, pasti karena nona kami sangat cantik. Orang itu sudah terpana. Tapi hanya karena lucu saja tidak bisa mengubah hati sang pria utama. Jadi dia memutuskan untuk berjalan perlahan dan melihat bagaimana kelanjutannya. Pada saat itu, Liz kebetulan lewat. Pelayan baru saja ingin berkata, bukankah ini ras inferior seperti keluarga Maer? Tapi detik berikutnya, dia langsung dihukum oleh Licia. Padahal Liz adalah pejuang utama keluarga pria. Dia telah mencatat banyak prestasi di medan perang. Dia tidak membiarkan pengurus mencemarkan nama baiknya, dan memintanya meminta maaf atas tindakan tidak masuk akalnya. Melihat kejadian ini, tokoh utama tampak tenang di luar. Tapi dalam hati dia bilang, kamu hanya berpura-pura saja. Tunggu saja kapan kamu akan menunjukkan taringmu. Pria utama memang berpikir seperti itu, tidak salah. Tapi selanjutnya, apapun tindakan dan ucapan, dia tidak bisa menemukan satupun kekurangan. Licia sangat sopan. Segera dia akrab dengan para pelayan di bawahnya. Sebagai bakat di bidang politik, juga mencapai 100 jenius. Licia sangat pandai bergaul. Seandainya dia memiliki kemampuan penilaian, dia pasti akan langsung menyukai orang itu. Dan adegan ini juga disaksikan oleh penasihat militer yang baru saja bergabung. Meskipun dia merasa Licia sangat cantik dan sangat sopan, tapi dia tidak tahu kenapa. Selalu merasa sedikit takut. Perasaan Charlotte juga sama. Tapi yang berbeda adalah sebenarnya dia cemburu. Kemudian karena Licia ingin pergi ke kota untuk jalan-jalan, maka sang pria utama juga memutuskan untuk memenuhi permintaannya. Di sepanjang jalan bertemu banyak penduduk. Mereka semua penasaran siapa gadis di samping pria utama itu. Setelah memperkenalkan ini adalah tunangannya sendiri. Licia juga tersenyum sopan. Ini membuat kedua wanita tua itu langsung merasa suka. Benar-benar pasangan yang serasi. Namun sang pria utama hanya bisa tersenyum. Dia mana berani bilang ini sebenarnya adalah krisis wilayah mereka. Tiba-tiba pada saat itu juga, terdengar pertengkaran dari kedua orang di samping. Dengan rasa ingin tahu, sang pemeran utama juga bertanya kepada orang di sekitarnya. Ternyata, keduanya berselisih karena masalah pengadaan batu sihir. Awalnya tukang kayu yang bertanggung jawab memesan batu sihir dari Yan. Namun, pemasok malah membawa batu sihir yang berbeda, yaitu Yin. Karena hanya berdasarkan kesepakatan lisan dalam berbisnis. Itulah yang menyebabkan masalah seperti ini. Sebagai calon penguasa berikutnya, pemeran utama pria tahu dengan baik bahwa saat ini dia harus mencari cara untuk meredakan situasi ini. Tepat saat dia bingung harus berbuat apa, tak disangka, Licia justru mengatakan dia punya ide. Jika dia berhasil menyelesaikan masalah ini, dia berharap pemeran utama pria menyetujui satu permintaannya. Belum sempat pemeran utama pria penasaran apa itu, Licia sudah berjalan ke depan mereka. Pertama-tama, dia menyatakan bahwa mereka berdua akan terus bertarung, akan merusak wajah tampan mereka. Kemudian, dia juga dengan anggun memperkenalkan dirinya sebagai calon penguasa berikutnya di sini, yaitu tunangan dari tokoh utama pria, datang untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Setelah kata-kata itu keluar, keduanya langsung terpesona oleh cara Licia. Saat semua orang terkejut karena sang pria utama sudah punya tunangan, Licia juga mengungkapkan cara penyelesaiannya sendiri. Untuk batu sihir Yin, keluarganya yang akan membelinya. Ternyata di wilayah mereka, batu sihir Yin adalah barang yang sangat langka. Oleh karena itu, dia akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi dari sekarang.
Sedangkan untuk batu sihirian, di wilayah mereka, gunung berapi tersebar di mana-mana. Karena produksinya yang melimpah, dia akan menjualnya dengan harga yang lebih murah dari sini. Seperti yang saya katakan tadi, dia juga tidak lupa menyatakan, ide-idenya sebenarnya semua diberitahu oleh pria utama. Apakah itu benar atau tidak, saya tidak tahu. Tapi ucapan ini juga membuat konflik antara keduanya benar-benar terselesaikan. Dan mengucapkan terima kasih tulus kepada tokoh utama. Tak disangka dia adalah calon penguasa berikutnya. Bahkan terhadap rakyat kecil seperti mereka, dia bersedia membantu. Setelah semua orang pergi, tokoh utama pun tak bisa menahan kekagumannya. Politik Lixia memang sangat hebat. Sejenak sudah menjelang senja. Dan hal yang paling ditakuti akhirnya terjadi. Lixia tidak melupakan balasan untuk menyelesaikan konflik tadi. Tokoh utama perlu memenuhi satu permintaannya. Ini justru membuat tokoh utama semakin tidak mengerti Lixia. Sama sekali tidak paham dengan pemikirannya yang sebenarnya. Tapi ini juga merupakan sebuah kesempatan bagi tokoh utama. Mengingat bahwa dengan kecerdasan dan kepintaran, dia sama sekali bukan lawan. Pria utama juga memutuskan untuk berani. Dia menyatakan bahwa dia suka dan tidak akan menyembunyikan apapun. Dan bisa saling berbicara dengan jujur. Setelah ucapan itu, suasana tiba-tiba menjadi tenang. Tapi tidak ingin. Reaksi Lixia justru membuatnya sedikit kecewa. Hanya menunjukkan bahwa dia akan menganggapnya sebagai referensi lalu. Berbalik dan pergi. Tak terasa sudah malam. Bagaimanapun, tamu adalah tamu. Setelah menikmati makan malam yang lezat, malam itu juga diadakan pesta. Seluruh wilayah menikmati malam yang menyenangkan. Yang membuat sang pria utama menyesal adalah, akhirnya, dia tetap tidak bisa menebak pikiran Lixia. Padahal besok adalah hari Lixia pulang. Saat sang pria memutuskan untuk terus mencoba besok, tak disangka saat membuka selimut, ternyata ada kejutan yang tersembunyi di dalamnya. Dan reaksi pria itu sudah sesuai dengan yang Lixia duga. Setelah itu, sang tokoh utama diminta untuk tidak bersuara. Dia pun segera menyatakan bahwa dia diam-diam keluar. Dan alasan dia datang ke sini hanyalah ingin melihat ekspresi terkejut sang tokoh utama. Harus diakui, dia memang pandai berbicara. Tapi sebenarnya alasan yang sebenarnya adalah karena sang tokoh utama telah berkata hari ini, perempuan yang suka ngobrol jujur. Itulah sebabnya dia datang ke sini. Ternyata dia memiliki kemampuan yang tidak bisa diungkapkan. Asalkan dia bisa membaca ekspresi orang lain. Bahkan jika orang itu berusaha menyembunyikan, dia tetap bisa mengetahui perasaan orang tersebut. Karena itu, saat pria utama baru bertemu dengannya hari ini, dia langsung membaca bahwa perasaan pria utama adalah curiga. Awalnya saat pertama kali bertemu juga tidak ada yang aneh. Selain itu dia yakin selama 2,5 menit berbicara dengannya, siapapun pasti akan menurunkan kewaspadaan mereka terhadapnya sampai tingkat tertentu. Namun hasilnya, tidak peduli bagaimana dia menggunakan kemampuan ngobrolnya untuk mencairkan suasana. Bahkan beberapa kali menunjukkan senyum andalannya. Pria utama justru semakin bertambah curiga padanya. Akhirnya malah bilang ingin dengar jujur dari dia. Justru karena itu, dia sangat bingung. Apa sebenarnya yang pria utama ragukan dari dia? Tentang masalah Lixia, pria utama pernah berpikir untuk pura-pura bodoh. Tapi dari pengamatan sepanjang hari ini, dan ketidaknyamanan yang dia tunjukkan sekarang, jadi dia juga memutuskan untuk mengungkapkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk melihat bakat orang lain. Karena ambisi Lixia sangat tinggi. Itulah sebabnya dia meragukan apakah Lixia memiliki suatu rencana atau tujuan tertentu. Mendengar ini, kebingungan Lixia akhirnya terpecahkan. Meskipun sang protagonis sedikit salah paham dengannya. Tapi ada satu hal yang tidak salah. Karena dia memang memiliki sisi liar. Mendengar jawaban yang jujur ini, pria utama terpaku. Ternyata selama ini semua hanyalah kesalahpahaman. Tapi Lixia juga sangat memperhatikan menikah dengan pria yang kuat. Ini adalah sebagai pemimpin, cara terbaik bagi putri utama untuk bertahan hidup. Hanya ada beberapa hal yang membuat sang tokoh pria bingung. Seperti mereka, bangsawan dari wilayah kecil, seharusnya tidak menarik perhatian lawan. Namun, pada saat itu, Lixia untuk pertama kalinya melihat pemikiran sang tokoh pria. Sebenarnya, jika tunangannya adalah orang yang tidak mencolok, dia memang berpikir untuk mencari cara membatalkan pertunangan tersebut. Tapi setelah menghabiskan 1 hari bersama sang tokoh utama, dia berubah pikiran. Sekarang wilayah kekuasaan rumah sang tokoh utama memang kecil. Memang, tapi itu hanya sekarang. Dia sangat yakin bahwa sang tokoh utama berbakat. Di masa depan, dia pasti bukan orang yang bisa dipandang sebelah mata. Dari jalan-jalan hari ini, respon warga sudah cukup jelas terlihat. Tokoh utama benar-benar sangat dicintai oleh rakyat di wilayahnya. Dan ketika dia mengumumkan status tunangannya, semua orang juga merasa senang seolah itu adalah urusan mereka sendiri. Hal ini membuatnya benar-benar mengubah pandangannya sebelumnya.
Ternyata di wilayahnya, setiap orang penuh dengan kebohongan, enggan mengungkapkan isi hati yang sebenarnya. Demi mendapatkan status dan kekuasaan, mereka akan tanpa ragu mengorbankan orang lain. Tumbuh dalam lingkungan seperti ini. Seiring waktu berlalu, dia juga perlahan-lahan mengenakan topeng. Dan suatu hari membuatnya menyadari satu hal. Asalkan menikah dengan pria yang berkuasa dan berpengaruh, maka dia bisa lepas dari dunia yang penuh intrik ini, yang penuh dengan tipu muslihat. Namun sekarang, pria utama justru mengubah pandangannya. Itulah, meskipun tidak bermain trik, dia tetap bisa mendapatkan cinta dengan penampilan yang jujur. Dan ini adalah kemampuan yang tak tergantikan sebagai seorang penguasa. Atak Sinodam de Economico Skinny Mani Musta. Setelah mereka berdua saling mengungkapkan perasaan tulus, keduanya menyesal atas penampilan mereka di akhir. Keesokan paginya, Licia langsung berangkat pulang. Bagaimanapun, menikah juga adalah hal yang dilakukan setelah dewasa. Meskipun tidak rela, pria utama tidak punya pilihan. Sejak saat itu, mereka mulai bertukar surat. Meskipun sementara waktu tidak bisa bertemu langsung, tapi pria utama merasa sangat puas. Setelah kejadian hari itu, dia sudah menganggap orang lain sebagai pasangan sejatinya. Tapi tepat saat pria utama mengira, ketika hari-hari mulai menjadi tenang, tanpa disadari, tak lama kemudian, dia menghadapi ujian yang berat. Anak laki-laki itu sama sekali tidak menyangka bahwa saat dewasa, ayahnya demi membuatnya menjadi seorang prajurit yang layak, memberikan pelajaran pertama padanya. Ternyata, dia harus pergi melihat langsung tempat eksekusi. Selama tokoh utama bisa melihat orang lain mati, tetap tidak berubah ekspresi, maka dia dianggap lulus. Meskipun dia mengerti bahwa orang di depannya adalah seorang terpidana mati yang kejam. Tokoh utama merasa kematiannya tidak disayangkan. Tapi hanya setelah mengalami sendiri, dia baru tahu. Dia masih berpikir terlalu sederhana. Ekspresi itu bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan sesuka hati. Hanya dalam sekejap, ketakutan dan rasa jijik yang tak berujung akan membesar di dalam hatinya. Dan alasan ayahnya begitu kejam padanya adalah karena tidak lama lagi perang akan meletus di negara bagian Misiang mereka. Hanya beberapa hari yang lalu di tengah malam, gubernur tiba-tiba dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran. Pengawal tidak dapat menemukan siapa pelakunya, karena pembunuhnya adalah seorang mati. Seharusnya pewarisnya adalah anak sulung, Cai Dui. Namun karena dalam wasiatnya, hanya adiknya yang dapat menjadi pewaris. Ini juga menimbulkan ketidakpuasan dari anak sulung. Setelah memastikan ini adalah konspirasi adiknya, maka perebutan pewaris pun dimulai. Selanjutnya, giliran pasukan kepala daerah masing-masing. Namun memilih pihak mana bukanlah keputusan ayah. Pada saat itulah dia memberitahu protagonis dugannya. Menurut sifat kepala daerah generasi mereka, mereka sangat mungkin akhirnya akan berada di pihak kakak. Dan keputusan Bupati juga akan menjadi keputusannya. Besok, Bupati akan memanggil para penguasa kecil itu untuk rapat. Baru saja memberitahu sang protagonis beberapa hal yang harus diperhatikan. Tapi tidak disangka saat ayahnya bersiap bangun. Namun, kejadian tak terduga terjadi. Siapapun tidak menyangka pada saat yang krusial ini, ayahnya tiba-tiba jatuh sakit. Jadi, pagi berikutnya, tokoh utama hanya bisa menggantikan ayahnya untuk pergi. Meskipun dia memiliki undangan dari Bupati. Namun, penjaga di pintu tampak ragu. Dia melihat tokoh utama seperti seorang bocah kecil. Tidak terlihat seperti orang yang bisa memimpin. Potong emasmu sniga tidak. Lalu kenapa kamu tidak mengirimnya? Otak. Ternyata sampai hari ini, tanpa sepengetahuan tokoh utama, dua pengikut yang dia terima sudah memiliki nama besar di medan perang. Dan karena itu, para penjaga tidak meragukan lagi. Dengan cepat di bawah pimpinannya, beberapa orang utama juga tiba di ruang pertemuan. Namun belum sempat masuk, sudah melihat pelayan daerah, Menas. Meskipun tokoh utama belum pernah bertemu, tapi dia mendengar bahwa dia adalah seorang jenderal terkenal. Jadi dengan rasa ingin tahu, dia juga membuka penilaian. Dan begitu melihat, ternyata tidak mengecewakan. Selain politik dan strategi yang mendekati 80, kemampuan lainnya juga tidak rendah. Seperti seorang jenis serba bisa yang bisa melakukan apa saja. Dan pada saat ini, Menas membuka suara. Lebih tepatnya, adalah mengulurkan salam persahabatan kepada Liz dan Charlotte. Dia berharap jika keduanya tidak keberatan, bisa datang ke sini untuk bekerja. Namun, menghadapi undangan yang langka ini, Liz tanpa ragu menolak. Hanya karena dia sudah bersumpah untuk melayani tuan pria seumur hidupnya. Charlotte juga demikian. Jadi, melihat ini, Menace juga hanya bisa menyerah. Kemudian, dengan cepat, tokoh utama juga tiba di ruang pertemuan. Sebelum kedatangannya, sudah ada dua tuan di sini. Melihat hal ini, demi sopan santun, tokoh utama pun segera memperkenalkan diri. Hanya saja, ia tidak menyangka. Setelah berbicara lama, kedua orang itu sama sekali tidak menghiraukannya.
Menyadari mungkin karena usianya. Akhirnya, tokoh utama hanya bisa duduk terlebih dahulu. Saat dia sedikit gugup, laki-laki tua di sampingnya tiba-tiba memuji kemampuan pengenalan dirinya yang hebat. Pada saat itu juga, pria utama baru menyadari bahwa orang ini adalah tuan dari Khmer. Dan saat kecil sering datang menemani dia bermain. Dengan keberadaan orang yang sudah akrab ini, saat pria utama mulai merasa lebih santai. Tidak ingin, tuan tanah sebelah sedang menatapnya dengan tajam. Saat sang tokoh utama ingin menanyakan alasannya, tiba-tiba, bupati itu masuk. Melihat kedua tuan tanah, ia segera berdiri. Tokoh utama juga menirukan dengan baik. Sementara itu, ia juga membuka mata identifikasinya. Namun, setelah melihat, ia baru menyadari, nilai kekuatan lawan ternyata mencapai 98. Bahkan dibandingkan ayahnya, dia tidak kalah. Hal yang membuat tokoh utama sedikit terkejut. Meskipun kemampuan lainnya hanya sedikit di bawah, tapi justru saling melengkapi dengan militer di sampingnya. Melihat ini, tokoh utama pun merasa tenang. Dengan keberadaan keduanya, ini juga menunjukkan bahwa penilaian mereka benar. Pasti tidak akan salah. Seperti yang sudah diperkirakan. Kata-kata kepala daerah dan prediksi ayah tokoh utama sama. Yaitu dalam perang ini, mereka akan mendukung anak sulung. Selain itu, konon kabarnya negara bagian Set di sebelah mungkin akan memanfaatkan perang saudara ini untuk menyerang mereka. Setelah para penguasa bersiap, pertemuan ini pun berakhir. Setelah kepala distrik pergi, sang protagonis baru mengerti mengapa penguasa lain terus menatapnya dengan tajam. Ternyata orang itu adalah mertuanya sendiri, yaitu ayah dari Licia. Dan alasan dia marah adalah juga karena selama waktu ini, perasaan putrinya sangat buruk. Konon karena pria utama tidak menghiraukannya lagi. Dan justru saat itu pria utama baru teringat. Karena selama waktu ini perang sering terjadi, mengakibatkan dia lupa membalas surat Licia. Jadi setelah pulang, dia juga buru-buru menjelaskan alasan dan prosesnya dalam surat. Dan memberitahunya tentang kejadian terbaru. Setelah itu, sang tokoh utama tidak berhenti. Langsung pergi ke lapangan latihan dan mulai berlatih. Karena perang akan segera meletus. Itu membuatnya memiliki keinginan untuk menjadi lebih kuat. Setidaknya berlatih sampai dia tidak menjadi beban. Namun, sebuah kabar tak terduga datang. Ternyata, seperti yang dikatakan oleh kepala distrik, negara bagian Set sekarang sudah mengirim pasukan untuk menyerang wilayah Khmer. Dan penguasanya di sana adalah biksu tua yang baru saja kita temui. Bupati mengirim surat agar mereka segera bergerak. Tapi sebenarnya tanpa disuruh, sang protagonis juga akan mengirim pasukan. Menurut analisis Liz, jika negara bagian Zi ingin menyerang mereka, negara bagian Misian, jika wilayah Khmer jatuh ke tangan musuh, maka berdasarkan jarak, wilayah Lanborg mereka akan segera menjadi target berikutnya. Biasanya ayah yang memimpin mereka berperang. Namun saat dia sedang sakit sekarang, tuan utama juga harus menggantikan posisi bertempur. Akhirnya, seorang pemimpin tidak bisa tanpa komando sehari saja. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan seperti ayahnya. Tapi selama dia hadir, dia bisa memberikan keberanian kepada semua orang. Apalagi di belakangnya, ada 3 pembantu andal yang bisa membantunya. Jadi setelah mengumpulkan semua tentara, tepat saat sang protagonis bersiap untuk berperang, ternyata alasan ayah muncul pada saat ini adalah karena dia tidak bisa membiarkan sang protagonis sekarang pergi ke medan perang, melainkan dia yang akan mengambilnya. Tokoh utama baru saja ingin mengatakan bahwa sakitnya belum sembuh. Namun, ayahnya langsung memotongnya. Jika itu untuk melindungi keluarga, maka dia juga bersedia. Liz ingin membela tokoh utama. Ingin mengatakan bahwa dia akan berusaha melindungi tokoh utama. Namun, ayahnya langsung menyuruhnya diam. Ini bukan saatnya dia menyela. Tapi karena sekarang sang protagonis belum menunjukkan sikap layaknya seorang prajurit. Saat sang protagonis terkejut, ayah juga membawa tentara yang menangkap orang dari penjara bawah tanah. Mengatakan bahwa dia harus mulai sadar sekarang. Ternyata orang ini adalah seorang terpidana mati. Berani melakukan pembakaran, pembunuhan, dan perampokan tanpa takut apapun. Tapi karena alasan sakit belakangan ini, bangun juga benar-benar tertunda. Dan ini juga tepat dijadikan ujian untuk tokoh utama. Asalkan untuk hal yang akan terjadi selanjutnya, tokoh utama tetap bisa tenang dan tidak menunjukkan ekspresi. Maka dia akan mengakui bahwa tokoh utama adalah seorang pejuang yang mampu mengatasi semuanya sendiri. Dan pertempuran ini juga bisa mewakilinya untuk memimpin. Juga saat mendengar di sini, pria utama baru mengerti. Upacara di medan perang tidak seperti yang dia bayangkan. Sederhana. Dia belum pernah melihat orang lain dibunuh sebelumnya. Tanpa menunggu aksi pria utama, ayah juga memulai eksekusi. Dan adegan mengerikan berikutnya pun terjadi. Hingga dia menyaksikan sendiri. Baru pria utama tahu betapa besar getaran yang dirasakan saat menyaksikan kematian seseorang. Hanya dalam sekejap, pria utama seperti kehilangan jiwa. Dia berusaha keras mengendalikan ekspresinya, tapi sama sekali tidak berhasil. Sebaliknya, dia langsung berbalik dan muntah.
Perilaku pria utama pun sudah diprediksi ayahnya. Jelas bahwa tokoh utama tidak berhasil melewati ujiannya. Dan karena itu, tidak bisa membiarkan orang yang goyah pada tingkat ini masuk ke medan perang dan membuat para prajurit mengikuti mereka. Saat itu melihat keadaan tokoh utama, 3 orang di sampingnya ingin mendekat untuk menghibur. Anak laki-laki itu tidak pernah menyangka bahwa ayahnya yang sudah parah sakit. Padahal di rumah dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi di medan perang dia sangat berani dan ahli bertempur. Tubuhnya tidak hanya bertahan selama sebulan. Bahkan di akhir berhasil merebut benteng musuh. Namun kemenangan besar itu membuat kondisi ayah semakin memburuk. Sejak pulang, dia tidak sadar. Itulah sebabnya protagonis merasa sangat bersalah. Justru karena dia tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke medan perang, yang membuat ayahnya tetap bersikeras meskipun dalam keadaan sakit. Tapi ayahnya sekarang seperti ini. Dia tidak bisa berbuat banyak untuk membantu. Hanya bisa berlatih lebih keras di waktu yang akan datang. Berusaha agar dirinya segera memiliki kemampuan untuk pergi ke medan perang. Tapi tidak disangka, setelah protagonis keluar untuk berlatih tidak lama kemudian, tunangan pria itu, Licia, datang mengunjungi. Alasannya adalah karena khawatir tentang pria utama. Ternyata sejak pertemuan terakhir, mereka secara rutin saling menulis surat. Dan pria utama juga akan secara langsung menyatakan emosinya dalam tulisan. Namun sejak perang terakhir, isi suratnya menjadi agak aneh. Yang lebih penting adalah, dia tidak lagi merasakan emosi dari tokoh utama. Oleh karena itu, dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tokoh utama selama waktu ini. Hanya bisa dikatakan, tidak salah lagi adalah saling memahami. Melihat ini, Liz juga memutuskan untuk memberitahu dengan jujur. Setelah tokoh utama menyaksikan eksekusi secara langsung, terpukul oleh rasa frustrasi karena tidak bisa pergi ke medan perang. Lebih lagi oleh ayahnya. Rasa bersalah atas memburuknya kondisi ayahnya yang terus menghantui. Ini membuat Licia juga tak bisa tidak merasa dirinya tidak berguna. Padahal dia menganggap dirinya sebagai tunangan sang pria utama. Namun pada akhirnya saat pria itu sedang menderita, dia sama sekali tidak bisa membantu sedikit pun. Mengetahui sang pria utama masih berlatih di saat seperti itu. Setelah itu, hal ini membuat Licia tidak sabar untuk menemui dia. Namun saat dia ingin menyapa, tanpa diduga, dia melihat sesuatu di depan matanya. Hal itu justru membuatnya ragu. It is gonna get hot in this. Dia merasa sekarang bukan saatnya untuk mengganggu pemeran utama. Memikirkan hal itu, dia langsung menutup pintu. Saat hatinya terasa agak berat. Namun pada saat itulah pembantu membawa kabar baik. Memberitahu mereka bahwa ayah sang tokoh utama, Raven, sudah sadar. Namun saat beberapa orang ingin menyampaikan kabar baik ini kepada sang tokoh utama, tak disangka pembantu berkata tidak perlu. Karena yang bersangkutan menyebut nama secara spesifik. Biarkan ketiga orang itu lewat dulu. Dengan perasaan cemas, ketiga orang itu hanya bisa melangkah ke kamar Raven. Meskipun mereka tahu bahwa lawan sudah dalam keadaan sekarat. Namun tekanan yang ditimbulkan tidak bisa dianggap remeh. Saat Liz dan Roselle merasa ragu untuk bergerak, Raven melihat hal ini. Mengatakan, dia sendiri tidak memanggil mereka sebagai tuan. Namun Raven tidak memberi jawaban langsung. Melainkan membalas dengan pertanyaan kepada mereka bertiga. Bagaimana perasaan kalian tentang kehidupan di sini? Meskipun pengalaman masing-masing berbeda-beda, jawaban dari ketiga orang ini cukup seragam, yaitu, tempat ini benar-benar seperti surga. Mendengar kalimat ini membuat Raven akhirnya berbicara terus terang, yaitu bahwa dia sudah tidak lama lagi. Ternyata hanya dirinya sendiri yang paling tahu tentang tubuhnya. Sekarang dia sangat menyadari bahwa ajalnya sudah dekat. Manusia baru menyadari sebelum saat kematian, bahwa masih banyak hal yang belum dilakukan. Seandainya dia tahu, dia akan melakukannya selagi masih hidup. Tunggu sampai pria utama bertempur beberapa kali lagi. Ajari dia secara langsung, agar dia mengerti betapa kejamnya dunia ini. Tapi sayangnya sekarang sudah tidak bisa. Justru karena itu, dia berharap kalian bertiga bisa lebih memperhatikan pria utama di masa depan. Ini bukan perintah dari Tuan Tanah, melainkan permintaan dari seorang ayah. Meskipun awalnya tentang kemunculan ketiga orang itu, dia menganggapnya sangat konyol. Bagaimanapun, satu orang adalah orang Malga, satu orang adalah perempuan. Yang lainnya bahkan hanya anak berusia 5 tahun. Tapi sekarang harus diakui bahwa penglihatan pria utama sangat tajam. Dia merasa bangga dengan bergabungnya ketiga orang itu. Tapi sebenarnya kata-kata selanjutnya sudah tidak perlu. Meskipun tanpa penjelasan dari Raven, ketiga orang itu tetap akan mempertahankan niat awal. Mengabdi kepada tokoh utama, bagaimanapun juga jika tanpa tokoh utama, mereka tidak akan ada di sini sekarang. Mendengar kata-kata ini, Raven juga tersenyum dari hati. Dan setelah percakapan beberapa orang itu berakhir, kemudian yang tidak diduga oleh Licia adalah
Orang yang akan menjadi publik masa depannya. Yang akan dia temui berikutnya ternyata adalah dirinya sendiri. Meskipun agak terkejut, sebagai seorang wanita yang mahir bersosialisasi, dia dengan tenang memperkenalkan dirinya. Pertemuan pertama mereka berlangsung dalam suasana seperti ini. Dia sangat meminta maaf atas hal ini. Tapi tak disangka, setelah mendengar itu, Revan malah tersenyum. Siapa yang memberitahunya bahwa mereka berdua baru pertama kali bertemu? Saat Licia merasa agak terkejut, Revan juga tidak berbohong, melainkan menyatakan, orang yang membuatnya menjadi calon istri utama adalah dia sendiri, yang sudah beberapa tahun lalu. Keduanya pernah bertemu di sebuah pemakaman. Pertama kali bertemu, dia berpikir bahwa anak ini sangat dewasa, saat anak-anak lain menangis dan rewel. Tapi gadis kecil ini tidak hanya sangat tenang, tetapi juga berusaha menghibur orang lain. Sejak saat itu, dia tahu bahwa Licia tidak hanya pengertian, tetapi juga sangat lembut. Dia adalah pilihan terbaik untuk menjadi istri. Dan karena saat itu dia sangat dekat dengan ayah Licia, maka keduanya langsung cocok. Oleh karena itu mereka cepat akur. Dan alasan dia memanggil Licia ke sini adalah berharap Licia tidak merasa wilayah ini kecil. Selain itu juga tidak menganggap sang pria tidak dapat diandalkan. Namun kata-kata itu ternyata menjadi bumerang bagi Ravendo. Licia tidak hanya sama sekali tidak memiliki pemikiran itu, tetapi juga membela tokoh utama. Menyatakan bahwa orang itu sekarang berusaha keras untuk pergi ke medan perang. Sebenarnya sangat berusaha. Mendengar kata-kata ini, Raven tidak lagi berbicara banyak. Karena dia tahu, Licia benar-benar jatuh cinta pada tokoh utama. Give me a heart of soul. Begitu saja, tidak lama kemudian, percakapan Licia juga selesai. Setelah memberitahu Raven bahwa yang ingin ditemui berikutnya adalah sang protagonis. Saat semua orang bersiap memanggilnya, tapi tidak tahu bahwa Liz tetap tinggal di belakang. Sebagai orang yang pertama kali bergabung, sebenarnya dia yang paling terkesan dengan ayah sang protagonis. Bagaimanapun juga, di seluruh keluarga hanya Raven yang ahli dalam bertarung. Pihak lain tidak hanya mengajarinya ilmu pedang, tapi juga mengajarinya bagaimana menjadi manusia yang baik. Namun sekarang, dia sangat tak berdaya menghadapi penyakit Raven. Hanya bisa melampiaskan kesedihannya dalam diam di sudut ruangan. Tak lama kemudian, sang protagonis juga tiba, membawa rekan kerjanya. Dia juga membawa beberapa ramuan obat. Ternyata selama perang Raven, dia mencari banyak informasi tentang penyakit ini. Tapi jika bisa disembuhkan semudah itu, maka apa gunanya dokter? Raven tidak bermaksud mengecilkan hati pria utama. Kata-kata pria utama membuat Raven teringat masa lalu. Ternyata dulu dia pernah bercita-cita menjadi seorang prajurit. Saat usianya seumuran pria utama, dia tidak seperti tokoh utama yang bisa langsung mewarisi harta keluarga, melainkan lahir di sebuah desa terpencil. Pada waktu itu, Tuan Tanah sangat kejam, sering mengenakan pajak berat kepada penduduk di wilayahnya. Karena tidak tahan dengan kehidupan yang miskin ini, dia pun meninggalkan desa dan pergi ke kota. Dan kebetulan, hari itu, Tuan Tanah di kota sedang mengadakan pesta. Tujuannya adalah untuk menyambut kedatangan gubernur. Dan pada saat itu, melihat sosok gubernur yang gagah dan perkasa, pada saat itu hatinya sangat tersentuh. Sejak saat itu dia menjadikan gubernur sebagai tujuannya. Mulai belajar dan berlatih ilmu pedang secara otodidak. Lalu bergabung menjadi tentara dan pergi ke medan perang. Saat dia tersadar, dia pun telah diangkat menjadi bangsawan. Dan menjaga wilayah adalah hidupnya. Alasan dia jatuh sakit parah, juga karena akar penyakit yang dia tinggalkan di masa lalu. Ini bukan kesalahan tokoh utama. Jadi tokoh utama juga tidak perlu merasa bersalah. Begitulah, ayah dan anak mulai berbincang serius. Lalu keesokan paginya, Raven meninggal dunia. Seperti dia semalam hanya sekadar kembali bersinar sebentar saja. Tentang hal ini, tokoh utama pria tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa mengantarkannya ke pemakaman dengan sebuah kobaran api yang hebat. Tokoh utama pria juga saat ini, secara tiba-tiba mewarisi posisi Tuan Tanah. Sopir, berikan kepada ayahku. Aku tidak mau 36 lagi. Hanya punya seorang adik perempuan 6 kali lipat, apa yang mau dihitung? Meskipun usianya muda, tetapi penduduk di wilayahnya sama sekali tidak meremehkannya. Sebaliknya, mereka sangat mengakuinya. Bagaimanapun, sang pria utama adalah orang yang mereka lihat sejak kecil. Dan kisah sang pria utama baru benar-benar dimulai saat ini. Anak laki-laki itu tidak pernah menyangka kakak perempuan di depannya terlihat lembut dan bijaksana. Namun sebenarnya dia adalah sosok yang berani dan cerdas. Mencapai pembunuh bayaran tingkat atas dengan 2 kali 90. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah dia seorang pria. Bisa melihat bakat orang lain. Adalah kekuatan super bawaan dari sang protagonis. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa tak lama lagi pemimpin kelompok pembunuh yang akan dia temui ternyata orang seperti itu. Kalau bukan karena kemampuannya sendiri, dia benar-benar tidak akan terpikirkan
Ternyata pihak lawan menyamar sebagai seorang pelayan wanita. Tanpa terasa, sudah 3 bulan sejak ayah meninggal dunia. Tokoh utama tanpa diduga menjadi tuan tanah baru. Meskipun masih muda, namun Bupati tidak meremehkannya. Sebaliknya, pada hari itu ia memanggil tokoh utama dan tuan tanah lainnya untuk berkumpul dalam rapat. Ternyata baru-baru ini, demi memperebutkan posisi gubernur, 2 putra gubernur akhirnya akan bertarung lagi. Kekuatan kedua orang saat ini seimbang. Jadi, dukungan dari distrik di sekitar menjadi kunci kemenangan. Karena itu, putra sulung yang mereka dukung selama periode ini terus berusaha menarik distrik-distrik di sekitar ibu kota Yuzu. Tapi hasilnya hanya satu dari wilayah di sisi barat. Wilayah Prena tidak berhasil direbut. Meskipun wilayah ini kecil, jumlah pasukannya juga lemah. Tapi jika mereka ingin menyerang ibu kota tempat Yuzu berada, wilayah Prena yang jalurnya paling singkat adalah jalur yang harus dilalui. Jika mereka tidak bisa merebut wilayah ini, mereka tidak akan bisa membantu garis depan, membangun jalur pasokan yang efisien. Itulah tujuan pertemuan mereka kali ini, untuk menyerang Kabupaten Prena baru-baru ini. Namun, saat para bangsawan lain sudah mulai merencanakan, tokoh utama justru mengemukakan pendapat berbeda, yaitu, apakah dia bisa dicoba untuk diajak berunding dengan Kabupaten Prena? Ucapan ini membuat semua orang terkejut. Namun yang tidak diketahui adalah, ini sebenarnya adalah tentara. Roser memberikan ide kepada tokoh utama. Alasannya adalah karena Kabupaten Prena sangat mencurigakan. Meskipun saat diserang, mereka pasti akan gagal. Tapi mengapa pihak lawan tetap keras kepala menolak untuk didekati? Dia yakin ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Contohnya juga memiliki pemikiran yang sama. Untuk itu dia mengajukan sebuah saran. Dia berpikir sebelum perang dimulai, sebaiknya terlebih dahulu mencari informasi tentang Kabupaten Prena. Dikatakan ada sebuah kelompok tentara bayaran bernama Bayangan. Mereka sangat ahli dalam hal ini. Setelah mengetahui bahwa Liz memiliki cara untuk menghubungi mereka, maka Rosel memberikan ide kepada tokoh utama. Jika dalam konferensi disebutkan menyerang Kabupaten Prena, maka biarkan sang protagonis menunda urusan itu dengan alasan merayu. Itulah sebabnya adegan barusan terjadi. Melihat kepercayaan diri sang protagonis, dan juga mengatakan ada rahasia lain di baliknya, maka kepala kabupaten pun memutuskan sebelum mengirim pasukan, memberinya waktu terlebih dahulu. Begitulah setelah mendapatkan tugas. Dengan cepat, Liz tidak mengecewakan harapan banyak orang, menghubungi kelompok tentara bayaran Bayangan. Tapi saat sang tokoh utama berencana untuk berangkat besok, dia tidak menyangka akan bertemu dengan tunangannya. Setelah mengetahui rencana sang tokoh utama, dia juga sangat memohon untuk ikut pergi, karena merasa perjalanan ini akan sedikit berbahaya. Sang tokoh utama awalnya ingin menolak dia, tapi dia tidak bisa mengalahkan Licia. Yang tidak dia sangka adalah, Licia sepertinya takut dia akan meninggalkannya dan kabur. Jadi malam itu dia tinggal di sisi sang pria dan tidak pergi. Oh my gosh, Techimasa senang itu yang. Saya pikir dia pasti bilang siapa sementara itu. Hal ini membuat Charlotte juga merasakan ancaman. Meskipun Licia dan sang pria sudah sah secara resmi, tapi dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung mengusulkan untuk tidur bersama. Rosel awalnya hanya menonton, namun dia tidak menyangka detik berikutnya, dia juga terseret ke dalam pertempuran oleh Charlotte. Jadi, setelah itu tidak ada yang baik-baik saja. Segalanya benar-benar menjadi kacau. Malam yang baik berubah menjadi neraka. Menyamar sebagai sebuah pub di kota. Di jalan, Liz juga memberitahu protagonis pria tentang informasi mengenai kelompok tentara bayaran Bayangan. Ternyata mereka tidak hanya ahli dalam pengumpulan informasi, tapi terkadang juga melakukan pekerjaan pembunuhan ala Sats. Dan di kabupaten berikutnya, peradaban dapat memperoleh panduan. Meskipun dia ada di sini, tokoh utama tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun. Tapi ada yang sedikit mengganggunya, adalah bahwa Bayangan baru saja mengganti ketua kelompok. Dengar-dengar, ketua yang sekarang ini sangat muda, dan juga sangat kompeten. Setelah dia muncul, Bayangan sekarang sudah berubah menjadi organisasi yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tapi bukankah ini sesuatu yang baik? Di Licia ada sesuatu yang aneh. Kekuatan dan sumber daya. Kapten tim ini hanya menerima misi yang dia sukai, bukan karena meningkatkan bayaran misi. Tampaknya sepenuhnya berdasarkan preferensi pribadi. Kalau begitu, situasinya jadi agak rumit. Sementara itu, mereka juga tiba di tujuan. Pria utama awalnya agak khawatir, namun tak disangka di detik berikutnya. Di sisi lain, seorang pria gagah berkata, tidak ada tempat kosong. Sikap keduanya sangat kontras. Namun hal ini langsung membuat pria utama tidak perlu khawatir. Ternyata penuh hanyalah sebuah kode rahasia. Setelah dia berhasil menangkap kode berikutnya,
Pria itu memang berubah ekspresi. Kemudian mengatakan bahwa di toko kebetulan ada tempat kosong. Jadi sang pria utama dan yang lain berhasil duduk. Tapi suasananya tidak begitu baik. Entah apa sebabnya. Mereka selalu bisa merasakan tatapan dingin di sekitar mereka. Kamu harus benar. Kamu harus memberinya Darnida pertama. Melihat adegan ini, tokoh utama juga diam-diam membuka mata identifikasi. Karena Shadow adalah kelompok tentara bayaran yang ahli dalam mengumpulkan intelijen. Jadi, apakah ada kemungkinan mereka saat ini menyamar di antara para tamu? Mengamati mereka secara diam-diam untuk menyelidiki orang yang memberi mereka tugas. Tapi saat itu, kata Charlotte menariknya kembali ke kenyataan. Bagaimana bisa membiarkan pelayan yang manis menunggu terus? Ternyata sampai sekarang mereka belum memesan. Dalam keadaan panik, pria utama juga tidak tahu harus memesan apa. Saat dia memutuskan untuk memesan jus dulu, pelayan wanita di depannya membuatnya terkejut. Tidak berguna 92 bahan 90. Yang lebih parah adalah yang terakhir. Ternyata lawannya adalah seorang pria berusia 22 tahun. Setelah pelayan pergi, tokoh utama juga memutuskan untuk pergi ke toilet dan mencuci muka. Alasannya adalah karena dia merasa penampilannya dalam penilaian ada yang salah. Jadi setelah berpikir sejenak, dia diam-diam melihat contoh itu lagi. Setelah mendapatkan jawaban bahwa tidak ada masalah, pria utama langsung merasa sangat tidak enak. Pelayan dengan kemampuan yang begitu luar biasa, bahkan rela menyamar sebagai wanita. Maka identitas aslinya pun mulai terungkap. Dan saat pria utama sedang berpikir, di saat yang sangat krusial ini juga, Liz datang tepat waktu ke sini. Sebagai jenius kelas S pejuang Wu, dan juga dikenal sebagai dewa kematian yang terkenal. Wu Yongzi-nya bahkan lebih hebat dari komandan. Dia dengan mudah menaklukkan lawan dalam beberapa kali serangan. Setelah menyadari kedalaman Liz yang tak terduga, komandan pun terpaksa menyerah. Namun yang membuatnya penasaran adalah, mengapa Lizzie tahu dia di sini? Padahal dia jelas tidak melihat sang pemeran utama memanggil dukungan. Tapi begitu suara itu selesai, Licia masuk ke dalam. Dan jawaban pun sudah jelas. Itulah Lizzie yang dia panggil. Ternyata sejak tadi, dia sudah menyadarinya. Ekspresi pelayan yang dilihat oleh pria utama tampak tidak biasa. Bagaimanapun juga, membaca situasi adalah keahlian yang telah ia kuasai hingga tingkat tertinggi. Dan sekarang, pemimpin bayangan yang tinggi dan berkuasa ternyata mengancam mereka dengan senjata. Jadi, tidak menerima permintaan itu tidak bisa dibenarkan. Meskipun tidak mengerti mengapa Licia juga tahu tentang identitasnya. Tetapi pemimpin tidak terpengaruh oleh hal ini. Jika dia menggunakan kekuasaannya, dia juga bisa memilih untuk membunuh tokoh utama saat melarikan diri. Saat tokoh utama agak bingung, Licia malah berkata dengan tegas itu tidak mungkin. Karena di hadapan kekuatan Liz, pemimpin kelompok bahkan sulit untuk meloloskan satu orang pun. Pasti dia sendiri yang paling tahu. Pemimpin Wenyan memang terdiam cukup lama. Tapi dia tetap tidak mau mengalah. Apakah dia tidak akan setuju meskipun mati? Licia mengatakan, jika ketua benar-benar membunuh tokoh utama, Anai, bawa aku pergi, aku akan membalas dendam padamu. Setelah kata-kata ini keluar, tidak peduli seberapa seriusnya, ketua pun tertawa. Hingga saat ini, dia belum pernah melihat ukuran babak yang begitu menakutkan. Setelah meminta maaf atas ketidakmasuk akal dirinya, dia justru memiliki sebuah pertanyaan, yaitu mengapa tokoh utama tahu identitasnya. Padahal dia sendiri merasa penyamarannya sangat sempurna. Tokoh utama tidak menyembunyikan. Saat menyatakan bahwa dia bisa melihat bakat untuk kemampuan orang lain, wajah komandan penuh dengan kesialan. Kalau hanya seperti ini, dia tidak bisa menerimanya. Dilihat hari ini Dada bisa ke Moskow. Ternyata, sejak dulu dia sudah meninggalkan nama ini. Sekarang dia dipanggil Fam. Tapi karena itulah, dia juga percaya bahwa tokoh utama memang memiliki kemampuan itu. Dan benar-benar menjadi musuh utama di bidang mereka. Tokoh utama malah terkejut. Padahal dia bahkan belum menyebutkan isi penugasan. Apa dia tidak takut asal-usulnya tidak jelas. Namun, Kam langsung berkata bahwa dia tidak perlu takut. Karena hanya dengan melihat orang di sekitar, dia bisa tahu kekuatan dan karakter tokoh utama. Satu adalah orang Malga yang kekuatannya tak terukur. Yang lainnya adalah adik perempuan muda yang berani dan tidak sesuai usianya. Bagaimana mungkin tokoh utama adalah orang sekelas Xiao Xiao? Setelah mengundang mereka masuk untuk berbicara, dengan cepat Famu juga mengetahui isi dari tugas tersebut. Saat mengetahui bahwa itu adalah penyelidikan terhadap PI. Setelah mengetahui alasan Rainer tidak menerima pengaruh luar, dia memerintahkan tokoh utama untuk kembali ke sini dalam 5 hari. Bagaimana ini? Kamu juga punya teko anggur elektrik kuno dari Selandia Baru. Daikin Boha. Anak laki-laki zaman dulu pasti tidak pernah menyangka. Pembunuh tingkat atas di depan mata ini terlihat sangat tampan. Tapi diam-diam punya hobi menyamar sebagai wanita. Tidak hanya berperan sebagai pelayan wanita tanpa celah. Bahkan berani menggoda dia.
Untungnya, sebagai pembunuh bayaran tingkat atas, efisiensinya dalam bekerja memang tidak diragukan. Hanya dalam 5 hari, informasi utama yang dibutuhkan pria itu sudah berhasil dia kumpulkan. Bahkan dia menyelesaikannya lebih dari yang diharapkan. Awalnya dia hanya diminta untuk mencari tahu mengapa Prena County menolak untuk diajak bersekutu. Namun tanpa diduga dia langsung pergi ke rumah kepala county, menemukan sebuah surat perjanjian dengan tanda tangan dan cap di atasnya. Itu adalah daftar bangsawan yang bersekutu dengan Gubernur Yuzu. Tidak hanya Penarona tercantum di dalamnya. Mereka juga menemukan kejutan yang tak terduga, yaitu cap dari Kabupaten Masa. Ternyata Kabupaten Masa adalah salah satu kota di daratan yang memiliki kekuatan militer yang cukup besar. Apapun pihak yang dia pilih, akan memberikan dampak besar pada pola dua kutub saat ini. Sebenarnya, pihak lain juga seharusnya, seperti mereka, mengikuti putra tertua gubernur. Namun sekarang tampaknya, Masa County sepertinya telah mengkhianati mereka. Dengan cara ini, meski mereka mengerahkan pasukan menyerang Kabupaten Prena, selama Kabupaten Masa di dekatnya bergerak, jaringan pengepungan akan runtuh. Bahkan mereka mungkin akan terjepit. Mengusik iblis pemalu itu memang seperti menghadapi hantu kematian. Jika bisa menusuk sampai lumpur hitammu terlepas. Setelah mengetahui informasi penting ini, lalu sang tokoh utama segera memberitahu komandan militer. Komandan militer sangat memperhatikan hal ini. Karena jika memang benar, tidak diragukan lagi mereka akan mengalami pukulan berat. Saat komandan militer mengucapkan terima kasih kepada sang tokoh utama. Namun tak disangka pada saat itu juga, Wakil Gubernur Maynes menemukan sebuah kecurigaan. 乍看之下好像是真的，但通过和之前的文件对比就能发现不同。不仅盖章的细致部分有些改变，仔细一看签名的字迹也略有不同。男主一脸佩服地看着梅纳斯，并思考着不能只用鉴定眼来分辨一个人的能力。 Banyak. Jadi kamu bicara. 不过除了麻萨郡以外，其他的签名和盖章却都是真的。想到这是从佩雷郡长的家里拿出的东西，这也意味着他对此深信不疑，所以才选择追随总督的柚子。 Dan Gubernur Yuzu mengajak kecil Prena bergabung. Karena seluruh misian hanya dia. Memproduksi bahan langka yang dapat memperkuat sihir dan senjata. Yang sangat langka. Biji. Jika mereka memutuskan untuk menyerang Kabupaten Prena saat itu, maka tidak diragukan lagi mereka akan terjebak dalam tipu daya lawan, yang membuat Kabupaten Prena sepenuhnya berpihak pada Yuzu. Dan dalam perselisihan ini, pihak ketiga yang akan diuntungkan. Bahkan jika kedua belah pihak mengetahui kebenarannya kemudian, sudah terlambat untuk menyesal. Namun untungnya, sekarang kita hanya perlu memberitahu Kabupaten Prena tentang semua ini. Maka krisis itu tentu akan terselesaikan dengan mudah. Tapi masalah ini terdengar sederhana. Namun sekarang, Bupati sama sekali tidak bisa menghubungi Kabupaten Prena. Sebelumnya dia sudah mengirim banyak utusan ke sana. Tapi pihak sana bahkan tidak mau bertemu. Namun yang tidak diduga oleh Bupati adalah Rosel justru punya ide untuk hal ini. Dia membuat tokoh utama berpura-pura berpihak, dengan mengatakan bahwa dia juga ingin mengikuti Gubernur Yuzu. Seperti yang diduga, dia pun berhasil bertemu dengan Bupati Prena. Dia yang bodoh mengira bahwa tokoh utama adalah sekutunya. Setelah berhasil bertemu, segalanya menjadi lebih mudah. Ketika tokoh utama menyatakan, apakah kepala daerah Prena tidak meragukan perjanjian itu? Tidak ada keraguan sama sekali. Kepala daerah Prena segera mengerti maksud si tokoh utama. Merasa ditipu, ia langsung marah besar. Tentu saja, si tokoh utama juga tidak datang untuk mati. Selain Liz yang hebat, ia juga membawa pembunuh lainnya, Alkali. Apa yang bisa saya katakan? Segera saya beritahu. Ternyata alasan Bupati Masa berada di sini adalah karena ide yang diberikan oleh Rosel saat itu. Bagaimanapun juga, hanya orang dalam yang bisa menyelesaikan masalah ini. Mereka harus menemui Bupati Masa untuk menyiapkan beberapa bukti, agar bisa membuktikan bahwa perjanjian ini palsu. Memang awalnya memang direncanakan seperti itu. Namun, setelah mengetahui hal ini, Bupati Masa justru sangat marah. Dia merasa harus turun tangan sendiri, tidak bisa diabaikan. Lalu terjadilah adegan seperti sekarang. Sebagai seorang tuan yang menguasai kota besar, rasa tekanan dari kepala distrik Masya memang tidak main-main. Ini membuat kepala distrik Prena langsung ketakutan. Setelah mengetahui jalur dan alasan lelong, dia langsung menyatakan, tidak akan lagi mengikuti anak bungsu dari markas utama, melainkan mengikuti sang sulung seperti mereka. Meskipun orang-orang tidak menyukai orang yang seperti itu, tidak ada yang memiliki perasaan baik. Tetapi krisis ini akhirnya teratasi. Saat pergi, Bupati Masa juga tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap tokoh utama. Maka pasti akan memicu badai darah yang mengerikan. Mengenai hal ini, tokoh utama cukup terkejut dan terhormat. Di mata orang lain, semua keberhasilan ini adalah karya dia.
Tapi mereka tidak tahu bahwa semua ini tak lepas dari bantuan Russell. Seiring berjalannya waktu, anak-anak jenius yang dia kumpulkan dulu sudah tumbuh menjadi luar biasa. Saat sang tokoh utama merasa sedikit terharu, kepala distrik tiba-tiba mencarinya dan memberitahunya bahwa anak sulung markas besar ingin menemuinya. Dan momen itu membuat sang pria utama bingung untuk identitasnya sekarang. Ini seperti kepala desa di pedesaan yang akan bertemu dengan wali kota. Perbedaan statusnya sangat jauh. Namun, sang bupati berkata agar dia tidak khawatir. Ternyata alasannya adalah karena putra sulung gubernur tertarik padanya. Dan alasannya adalah peristiwa yang diselesaikan oleh tokoh utama kali ini. Mendengar ini, tokoh utama pun merasa lega. Ia menyatakan bahwa selama waktu ini, ia akan mempersiapkan diri dengan baik, agar saat bertemu dengan putra gubernur, tidak ada yang perlu diuji. Ah, kalian telah melakukan ini. Liz dan Russell sangat bersemangat. Mereka menganggap ini adalah kesempatan yang langka, yang tidak boleh dilewatkan. Satu orang saja sudah menggantikan Moss. Anak laki-laki itu sama sekali tidak menyangka bahwa dirinya hanya asal mengirimkan permintaan rekrutmen. Tapi keesokan harinya, datang seorang wanita seperti monster untuk wawancara. Tidak hanya bakatnya sangat mengerikan, bahkan beberapa nilai statistiknya melebihi 100. Dan dia juga akan menjadi jenderal keempat sang protagonis. Baru saja, tokoh utama diundang bertemu oleh pemimpin Yao. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Lan, seorang pemimpin seperti itu, harus bertemu dengan orang desa sepertinya. Perlu diketahui, jika ini zaman modern, itu setara dengan pemimpin tingkat provinsi, yang secara khusus mengundang seorang kepala desa. Segera, mereka tiba di kota perdagangan tempat Ran berada. Di ujung pandangan, kastil inilah tujuan kali ini. Kota Sangwira. Melihat kota yang makmur ini, tokoh utama juga berharap suatu hari nanti, dirinya bisa membuat wilayahnya sejahtera seperti ini. 2,5 menit kemudian, semua orang juga tiba di kastil. Acara malam ini mengumpulkan semua lord dari pihak klan. Mengenai sosok asing ini bagi sang protagonis, semua orang merasa sangat aneh. Sekali waktu banyak tatapan menilai dirinya. Ini membuat protagonis hampir mengalami serangan panik. Untungnya, kali ini ada Putri Rumel yang ikut. Dia memperkenalkan identitasnya kepada para lord yang dikenalnya. Barulah protagonis merasa tidak terlalu canggung. Dan pemilik utama, Koran, juga muncul saat itu. Usianya tidak tua. Hanya dengan berdiri di sana sudah sangat berwibawa. Saat itu sang pria juga menggunakan kemampuan penilaian untuk mengamatinya. Tidak hanya daya tahan yang sangat mengagumkan. Dalam hal bakat juga memiliki kavaleri tingkat S. Tidak diragukan lagi dia layak memimpin provinsi Misian. Namun dalam desas-desus dikatakan, saudaranya, Basamak, yang bertarung dengannya jauh lebih kuat. Tokoh utama benar-benar tidak bisa membayangkan seberapa berlebihan kemampuan saudaranya itu. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, Kelan mulai berbicara. Semua orang di tempat itu tidak menyangka ambisi Kelan sangat besar. Ia tidak hanya ingin mengalahkan saudaranya, Basamak. Lebih dari itu, ini menunjukkan bahwa setelah penyatuan negara bagian Misian, mereka ingin membentuk negara Misian, yang berdiri sendiri di luar kekaisaran. Karena kekuasaan kekaisaran sudah korup. Bahkan dalam perang saudara di negara bagian Misian, kekaisaran tidak akan peduli. Semua ini karena kemunduran kekaisaran yang harus diubah. Zaman membutuhkan kehancuran dan kelahiran kembali. Jadi dia ingin menyatukan wilayah Misiang. Kemudian mendirikan negara Misiang. Semua orang terdiam setelah mendengar kata-katanya. Mereka tidak menyangka ambisi Kalang sebesar itu. Namun, semua yang Kalang katakan barusan memang benar. Semua penguasa menyatakan dukungan terhadap keputusannya. Selain mengumumkan tujuan mendirikan negara tersebut, dia juga secara khusus menyebutkan pemeran utama. Sebelumnya pemeran utama telah melihat melalui konspirasi Basamak, dan tanpa kepastian membawa Kabupaten Prena ke pihaknya. Dia secara khusus memuji prestasi pemeran utama. Menurut Koran, prestasi tidak terkait usia. Yang penting adalah hasil yang dia tunjukkan. Dan hasil yang diperoleh pemeran utama lebih melimpah daripada siapapun yang hadir. Dia membuat orang-orang yang hadir bertepuk tangan untuk tokoh utama. Setelah itu, tokoh utama mulai menyapa para penguasa dari berbagai daerah. Sepanjang malam tidak makan apa-apa. Ini tak bisa tidak mengingatkannya pada kehidupan sebagai pemanah 996 di kehidupan sebelumnya. Hidup. Sekarang, bahkan jika hidangan lezat disajikan di depannya, dia juga tidak nafsu makan. Dia mengatakan ingin keluar untuk bernafas sejenak. Dan saat itu, seseorang yang tidak terduga juga muncul di sini. Ternyata Klan datang khusus untuk menemui. Dia berniat untuk berbicara secara pribadi dengan tokoh utama. Berbeda dengan sikapnya yang tegas sebelumnya. Secara pribadi, Klan cukup mudah diajak bergaul. Ternyata, di koran mendengar tentang kemampuan menilai bakat dari tokoh utama. Karena itu dia datang khusus untuk menanyakan satu pertanyaan, yaitu tentang kemampuan bawahan sendiri. Menurut tokoh utama, bawahan koran lainnya, tidak ada yang benar-benar menonjol.
Setelah berpikir sejenak, tokoh utama memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya Koran sudah lama mengetahui hal ini. Meskipun dia tahu bawahannya penuh semangat dan setia. Namun kemampuan mereka memang agak mengecewakan. Dengan talenta yang ada. Bahkan jika kekuatan dan keuangan kami lebih unggul, tetap sulit memenangkan pertempuran ini. Karena di pihak adiknya, Basamak, ada banyak bakat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, ketika mendengar tentang tokoh utama, klan memiliki harapan yang sangat tinggi terhadapnya. Dia meminta tokoh utama untuk mencari lebih banyak bakat. Tidak hanya itu, dia juga menyatakan bahwa setelah kemenangan perang, dia akan menjadikan tokoh utama sebagai bupati pasukan Kanara. Tokoh utama bahkan meragukan apakah dia mendengar dengan benar. Dia baru saja menjadi penguasa. Apa sudah secepat ini dia akan naik jabatan? Dan bahkan naik ke posisi atasnya sendiri. Klan juga melihat kekhawatirannya. Jadi dia menjelaskan bahwa Rumel juga akan mengatur untuknya. Barulah tokoh utama tidak terlalu panik. Setelah malam itu berlalu, tokoh utama kembali ke Lambo Pavilion. Lain kali dia juga akan ikut dalam rapat militer klan. Tapi sebelum itu, dia harus mencari talenta yang hebat. Namun, orang yang berbakat luar biasa tidak banyak. Dalam 9 tahun, tokoh utama hanya menemukan 3 pemenang besar. Li Zuenyan mengusulkan untuk mencoba mempercayakan pada Shadow. Meskipun kemungkinan itu juga kecil. Tapi sebagai tentara bayaran yang ahli dalam intelijen, mungkin dia memiliki informasi di bidang ini. Kemudian tokoh utama pun menemui Shadow. Namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan Lizzie. Bahkan Shadow pun tidak tahu di mana talenta itu berada. Tapi sang pria utama tetap dengan sikap coba-coba. Meminta pihak lain untuk memperhatikan. Saat hendak pergi, pria utama bertemu dengan talenta masa depan ini. AWW. Keren, tunggu sebentar mobil kami. Kami datang ke sini. Kedua belah pihak tidak sengaja bertabrakan. Namun, sang pria utama saat itu tidak menggunakan kemampuan penilaian untuk memeriksa. Dan pemabuk ini kemudian ternyata datang ke kedai bayangan. Dan dia juga mengenal pemilik kedai yang tampak di depan. Nama gadis itu adalah Mirele. Waktu di desa, pemilik kedai minuman adalah teman minum bersamanya. Dan alasan Mirele datang ke sini, ternyata karena tidak punya uang untuk membeli minuman dan makan. Datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Pemilik kedai tahu dia tidak bisa diandalkan. Dan masih berutang banyak uang minuman. Awalnya berencana mengusir dia. Tapi bayangan sepertinya melihat sesuatu. Jadi dia meminta Milei untuk tetap bekerja. Katanya bekerja, tapi sebenarnya lebih mirip mengacau. Salah pesan makanan sudah cukup. Bekerja masih harus minum alkohol dari bar. Jika mabuk, tidak bisa memegang nampan dengan baik. Tapi ini belum selesai. Dia bahkan belum bekerja 2,5 menit. Hanya bilang dia lapar dan gak mau bergerak. Ini bukan kerja keras namanya. Ini benar-benar seperti bos besar. Ya, hanya Shadow yang membiarkannya. Tapi setelah itu, Shadow mulai ngobrol dan menyelidiki berita darinya. Namun yang tak terduga, Mirele ternyata bisa menebak identitas pria Shadow. Namun dia tidak terlalu peduli. Dan karena menganggap lawannya lucu, dia bahkan menyebutkan asal-usulnya. Tak disangka orang yang dulu setia kepada Mirele, ternyata adalah gubernur Misean yang lama, yaitu ayah Koran. Sejak dianugerahi oleh Misean, dia tidak mengikuti baik kakak maupun adiknya, melainkan terus berkeliling bepergian. Setelah menanyakan identitas Mirele, Shadow juga membicarakan konfirmasi, yaitu memperkenalkan pekerjaan yang lebih baik untuknya. Keesokan harinya, Shadow membawa pemabuk itu kepada sang protagonis. Lalu hal yang membuat sang protagonis bingung pun terjadi. Dia sama sekali tidak menyangka. Gerakan Pham tidak hanya cepat, tetapi juga membawa seorang pemabuk yang acak-acakan. Namun, bagaimanapun juga, orang ini diperkenalkan oleh Pham. Karena rasa ingin tahunya, dia memutuskan untuk mencoba. Dan kali ini tidak masalah. Anak laki-laki itu hanya sembarangan mengirimkan permohonan pekerjaan. Hasilnya, keesokan harinya ada seorang wanita yang seperti monster datang untuk wawancara. Tapi sang pemeran utama sama sekali tidak menyangka bahwa panglima keempatnya ternyata seorang gadis bermasalah. Bukan hanya prajurit dan pelayan yang tidak menyukainya. Bahkan para pengabdi lainnya mengeluhkan perilakunya. Namun yang tidak diketahui semua orang adalah di balik kepribadian gadis yang ceroboh itu, itulah kemampuan tempur praktisnya yang tiada tanding. Semua orang memperlakukanku dengan sangat buruk. Mirele akan memimpin tentara yang semuanya pemula dalam pertempuran simulasi. Dan benar-benar menghancurkan pihak Lizzie yang berpengalaman bertempur. Dengan kekuatannya sendiri, dia membuat semua orang yang meragukannya diam. Saat pertama kali melihat Mirele, Liz sangat menentangnya bergabung. Hanya karena desas-desus bahwa Mirele adalah orang yang terkenal buruk. Dia bukan hanya penasihat gubernur sebelumnya di Misean, tetapi juga adik kandungnya, Thomas. Sekarang adalah jenderal terkenal dari pihak lawan kubu protagonis.
Liz menyatakan tidak bisa mengesampingkan kemungkinan Mireille bersekongkol dengannya. Namun Mireille, saya sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Bahkan tidak tahu adik saya telah menjadi bawahan Basamak. Meskipun Liz dan Rosel sama-sama memohon agar pria utama menolak Mireille, pria utama malah bersedia mempekerjakannya. Hal ini membuat semua orang sangat terkejut. Ternyata di mata pria utama, Mireille memang orang yang berbakat. Meskipun ambisinya mencapai angka yang mengejutkan, yaitu 100. Tokoh utama juga tidak ingin sembarangan mencurigai orang lain lagi. Lagi pula, tunangannya juga memiliki ambisi, dengan nilai hingga 80. Hanya saja, ambisi tunangannya adalah menemukan pria yang baik. Jadi, dibandingkan dengan ambisi yang belum pasti, yang lebih dipentingkan oleh pria utama adalah kemampuan Mireille. Meskipun ada risiko, dia lebih memilih untuk mengamati dulu. Bagaimana aku tahu ini dieta? Maaf, tunggu sebentar. Di mana minuman yang didorong oleh Mongo? Lalu, hari itu Mireille juga menjadi pengabdi keempat dari pria utama. Namun, beberapa hari setelah Mireille bergabung, Liz sudah tidak tahan dan datang mengeluh. Orang ini setiap hari cuma tahu tidur malas. Bahkan saat jarang-jarang pergi ke lapangan latihan, dia cuma tahu minum alkohol setiap hari. Sekarang banyak tentara yang mengeluh tentang sikap malas Mireille. Bahkan saat Liz mencoba memberi penjelasan, orang ini juga cuma bisa bilang dengan wajah jijik, "Top laner Bumoyu. Lebih baik jadi keledai kepala." Liz di sini belum selesai bicara. Detik berikutnya Rosel juga datang mengeluh. Ternyata Mireille yang mabuk menyuruhnya berhenti belajar, lalu memaksanya untuk lari di luar. Rosel hanya merasa orang ini sedang mabuk dan bertingkah. Semuanya benar-benar tidak masuk akal. Tokoh utama masih ingin memberikan beberapa pujian kepada Mireille. Namun tiba-tiba suara getaran dari luar mengganggu mereka. Seluruh orang di kastil mengira ada serangan. Sekejap mereka masuk ke dalam keadaan siaga 1. Namun ketika mereka keluar dan melihat, mereka melihat Mireille sedang membujuk Charlotte untuk menunjukkan sihir kepadanya. Seluruh taman hancur tidak karuan. Meskipun sudah jelas bahwa ini bukan diksi. Tapi, gaya Mireille sudah benar-benar membuat semua orang marah. Para prajurit tidak puas dengan sikapnya. Para pelayan juga mengeluh karena dia membuat mereka bekerja 2 kali lipat. Mireille melihat situasi ini juga merasa pusing. Dia tahu bahwa karakternya sulit untuk diubah. Tapi aku sendiri sebenarnya benar-benar tidak ingin meninggalkan tempat ini. Mendengar kalimat ini, tokoh utama juga merasa aneh. Padahal semua orang mengeluh dan mengeluh. Seharusnya dia tidak senang tinggal di sini. Mendengar hal ini, tokoh utama langsung bertanya mengapa. Dan jawaban yang dia terima adalah, karena selain kakek tua itu, dia adalah orang kedua yang mengakui dirinya. Dan yang dia sebut kakek, adalah Gubernur Misiang yang sudah meninggal. Untuk membalas budi penyembuhan sang tokoh utama. Maka dia, Mireille, harus membuktikan dirinya, Master. 那不如就来一场模拟战，让结果来决定他的去留。男主原本还担心举办模拟战会伤了和气，不曾想身后的丽兹直接答应下来。Bukan hanya dia. Semua prajurit bersatu melawan musuh. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi pelajaran kepada orang yang tidak tahu sopan santun ini. Berapa lama? Kita mau ngapain? Kamu bawa meriam besar. 2,5 hari lagi simulasi perang resmi dimulai. Licia tahu tentang ini dari surat sang protagonis. Jadi dia sengaja datang buat lihat-lihat. Kalian seharusnya janjiin aku Inazuma. Besok aku juga akan pakai topi samaran. Tapi gak nyangka dia baru saja datang. Mireille telah menyinggung pihak lain. Dia memeluk tokoh utama dan berterima kasih atas kepercayaan tersebut. Dia juga bertanya kepada tokoh utama apakah ingin menikah dengannya. Ini jelas karena terlalu banyak minum. Saat tokoh utama kembali melihat tunangannya, yang menyambutnya hanya tatapan membunuh. 这次的模拟战将分成2队，每队有50名士兵，作战地点定在东边的森林地带，胜利条件则是击败更多的士兵或者擒拿敌方的大将。Semua senjata yang digunakan adalah senjata kayu. Jika terkena kepala atau dada, itu dianggap gugur. Selain itu, dilarang menggunakan sihir pemusnah besar Charlotte. Sihir, yang digantikan oleh atribut sihir kegelapan dan sihir cahaya. Bola air. Tokoh utama ingin mengetahui kekuatan Mireille. Jadi dia berpasangan dengan Mireille. Tapi selain tokoh utama, semua orang enggan bergabung dengan Mireille. Bahkan Licia yang baru datang pun mengatakan, dia tidak akan melawan Hama. Sampai akhirnya, semua tentara baru ditempatkan di tim Mireille. Sedangkan pihak Liz semuanya adalah prajurit berpengalaman. Tapi Mireille menunjukkan sikap acuh tak acuh. Dan simulasi perang pun resmi dimulai. Jenderal besar di pihak Liz, Rosel. Semua orang bertekad mengusir Mireille.
罗塞尔期盼丽兹打败米磊优，以救他于水火之中，而唯独夏洛特对米磊优惺惺相惜。 Dibandingkan dengan tim Leeds yang penuh semangat, di pihak Mireille, bahkan orang sendiri ingin memukulnya. Hanya karena dia langsung menurunkan semangat beberapa pihak. Mengatakan bahwa dia sudah melihat latihan Leeds. Orang itu benar-benar monster. Selain itu, adik perempuan Charlotte juga sangat mengagumkan. Sungguh tidak tahu dari mana sang pria utama menemukan orang-orang berbakat ini. Sementara di sini semuanya adalah pendatang baru. Pertarungan langsung pasti akan kalah. Ini langsung menjadi pusat perhatian, tidak mengerti. Segala sesuatu memiliki dua sisi. Kekuatan tempur kami lemah. Tapi kami bisa menggunakan strategi untuk menyesuaikan cara bertempur. Mengubah kerugian menjadi keuntungan. Operasi di Leeds sangat sederhana. Pertama, pasukan dibagi dua. Dia memimpin setengah tentara berjalan di depan. Kemudian Rosel memimpin setengah lainnya. Mengikuti dari belakang dengan jarak tertentu. Jika salah satu pihak diserang, mereka menggunakan sihir untuk memberitahu tim lainnya. Dengan begitu, mereka bisa membentuk posisi pengepungan. Meskipun terlihat penuh celah pada pandangan pertama. Tapi ini adalah cara yang paling aman. Liz tidak meremehkan musuh karena kekuatannya. Sebaliknya, dia memanfaatkan keuntungan dari hasil rampasan dari beberapa pihak. Dan menyusun rencana terbaik ini. Namun, tak lama setelah pertempuran dimulai, musuh memicu sihir jahat. Dia segera menuju ke lokasi pengerahan pasukan. Ternyata pihak lawan hanya mengirim satu orang. Dan dia malah datang untuk membelot. Anak laki-laki itu mengatakan akan mengungkapkan rencana operasi Mireille. Mireille dan yang lain berencana memancing Litchi. Sekarang sang pria utama memberitahu Litchi bahwa musuh yang sebenarnya akan menyerang. Untuk memancing Litchi kembali ke kastil. Kemudian mengunci Litchi dan yang lainnya di luar. Sebelum menyerang pasukan lain yang datang untuk mendukung. Namun, Liz sama sekali tidak percaya pada pernyataan pihak lawan. Karena dia percaya bahwa protagonis pria tidak mungkin setuju dengan rencana pertempuran seperti itu. Namun, setelah anak laki-laki itu terbongkar oleh Liz, dia tidak menunjukkan kepanikan sama sekali. Dan menyatakan bahwa Liz benar-benar memiliki intuisi yang tajam. Rencana tadi semua adalah tipuan Mireille. Itu dibuat khusus untuk menyesatkan kalian. Sekarang akan diceritakan rencana asli Mireille. Dia berencana memancing Litchi ke titik ini. Lalu mengerahkan pasukan untuk menyerang Litchi. Setelah mendengar itu, Litchi pura-pura percaya pada anak laki-laki itu. Untuk mendapatkan kepercayaan anak laki-laki itu. Kemudian memerintahkan prajurit menangkap anak laki-laki itu. Ternyata dia memiliki gangguan mental kedua. Tidak peduli apa yang dikatakan si pria. Lizzie sudah tidak percaya padanya lagi. Namun menurut dia, berkat hal itu, dia bisa mengeliminasi lokasi yang salah. Sekarang, Lizzie sudah menebak kira-kira posisi lawan. Kemudian tim Lizzie terus maju mencari jejak musuh. Ternyata tebakannya tidak salah. Dalam waktu kurang dari 2,5 menit, dia sudah menemukan pasukan musuh. Tapi Liz sama sekali tidak menyangka. Semua pasukan di depan ternyata palsu. Dan orang-orang di tempat ini ternyata hanya protagonis dan Mireille. Ternyata Mireille sudah lama menebak sifat Liz. Hanya untuk menipunya agar datang ke sini. Tapi Liz sama sekali tidak panik. Semua tim Jerman. Kamu membunuh kepala tim. Kami menatap kepala, melihat pria utama. Melihat ekspresi semangat yang marah. Pria utama merasa sangat ketakutan. Mireille mengatakan jangan panik. Dalam hal melarikan diri, dia nomor 2, tak ada yang berani bilang nomor 1. Lizzie memerintahkan seluruh tentara untuk mengejar. Pasti akan memenangkan lawan dengan satu langkah. Bocah laki-laki itu sama sekali tidak menyangka. Gadis besar di depan ini jelas adalah penasihat strategi tingkat S. Tapi meskipun diam-diam, dia bisa mengalahkan tentara terlatih dari kejauhan. Kalau tidak melihat langsung, dia benar-benar tidak percaya bahwa dia adalah seorang penasihat strategi. Ternyata memiliki stamina seperti ini. Dan meskipun hampir dikejar, dia masih bisa menggunakan berbagai jebakan yang telah disiapkan sebelumnya. Untuk membuat para pengejar terkejut dan terjebak. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari setengah tentara sudah tersingkir. Namun hanya satu orang yang benar-benar berbeda. Yaitu contoh yang dijuluki sebagai dewa kematian di medan perang. Trik-trik kecil ini hanya bisa membuatnya berhenti sejenak. Bergantung pada kecepatan larinya. Dikejar adalah hanya masalah waktu. Namun semua ini sudah dalam perkiraan Mireille. Dia sudah mempersiapkan granat flash untuk sang tokoh utama. Dan juga air plug yang sudah disiapkan sebelumnya. Untuk dilemparkan ke belakang pada saat yang krusial. Namun dalam serangan mendadak ini, ketika para prajurit bereaksi, sudah terlambat. Suara keras itu tidak hanya membuat telinga mereka sementara tuli.
juga menyebabkan kebutaan sementara, yang membuat mereka kehilangan jejak sang tokoh utama. Namun, trik semacam ini sudah sering dilihat Liz di medan perang. Dengan cepat, dia menemukan posisi sang tokoh utama lagi. Hanya dalam waktu 2,5 detik, dia sudah kembali mengejar kedua orang itu. Tapi berbeda dengan kagetnya tokoh utama, Mireyu malah sangat tenang. Kalau dihitung waktunya, orang lain di pasukan mereka seharusnya sudah hampir berhasil. Ternyata memang di sisi lain. Sambil dia dan tokoh utama menarik perhatian Liz, kekuatan utama, sesuai rencana, semua tentara dalam tim mereka digunakan sepenuhnya untuk menghadapi pihak Rosel. Meskipun pembagian dalam simulasi pertempuran agak tidak adil, tentara di pasukan mereka adalah para prajurit baru. Peluru secara logis seharusnya mereka sama sekali tidak bisa menang melawan veteran di pihak Rosel. Tapi jika itu 2 lawan 1, ini adalah rencana Mireyu. Dalam simulasi perang kali ini, dia memilih taktik yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Selama mereka bisa menangkap Jenderal Rosel ini, maka itu adalah kemenangan mereka. Dan saat Rosel menyadarinya, sudah terlambat. Jika saat ini memilih bertempur, mereka pasti akan kalah tanpa ragu. Ini hanya masalah waktu, karena jumlah mereka kalah banyak. Ini adalah hal yang bahkan Charlotte pahami. Jadi tanpa menunggu Rosel bicara, dia langsung menarik lawan dan lari. Karena sejak awal dia dibatasi untuk tidak menggunakan sihir. Ini juga membuatnya berencana untuk bergabung dengan yang di sisi contoh. Dan meskipun tidak bisa bergabung, hanya dengan berlari, dia bisa memberikan sedikit waktu untuk Liz. Bagaimanapun, di sisi Mireyu hanya ada 2 orang yang tidak bersenjata. Komandan turun. Lizzie tanpa ragu bisa mengalahkan Mirele. Miao Silin, kamu juga belum mati akal. Sementara itu, suara ini juga sampai ke pihak pria utama, yang tidak diketahui Charlotte. Tindakannya justru membuat Mirele terkesan, mencari tanpa hasil. Akhirnya dia menemukan posisi Roselle di sini. Dan ini juga langsung membuat Liz merasa ada firasat buruk. Redet Hatoni. Tidak ada yang menyebutnya kata sandi uang. Namun di saat yang sama, Russell malah bingung. Dia sama sekali tidak menyangka Charlotte akan menggunakan granat kilat, namun justru membuat dirinya kehilangan kemampuan bertarung. Hasilnya sekarang jadi begini. Menghadapi pengejaran tentara musuh, dia hanya bisa melarikan diri sendirian. Tapi yang tidak diketahui Rosel, arah perjalanannya sekarang sebenarnya menuju jalan buntu. Lebih tepatnya, di depan ada serigala dan di belakang ada harimau. Sementara di tempat tinggi, Licia terus mengamati pertempuran. Adalah yang pertama kali bereaksi. Dia baru menyadari sekarang. Tujuan Mirele bukanlah sekadar provokasi tanpa rencana terhadap Liz. Strategi 2 melawan 1 sebenarnya hanya trik. Tujuan utamanya dari awal adalah Russell. Seolah-olah berputar dalam lingkaran besar. Dia terus-menerus berusaha mendekati Russell dengan sengaja. Memikirkan hal ini juga membuat Licia langsung mengerti bahwa kemenangan sudah ditentukan. Membuat semua orang ikut bersamanya untuk menyaksikan hasilnya. Pada saat yang sama, Rosel dan Mirele akhirnya bertemu juga. Berlarinya lambat akan membuatnya tertangkap oleh pengejar dari belakang. Tapi jika terus berlari ke depan, dia juga akan bertemu dengan Mirele terlebih dahulu. Saat Rosel agak kebingungan, Liz justru menyuruhnya untuk tidak berhenti. Dia akan mengalahkan Mirele sekarang juga. Begitu kata-kata itu keluar, kecepatan Liz pun melonjak lagi. Sementara Mirele segera memberi isyarat kepada sang pria untuk melempar granat kilat. Meskipun setelah pengalaman sebelumnya, Liz sudah siap menghadapi itu. Namun kemenangan atau kekalahan terjadi dalam sekejap itu juga. Kebetulan, adegan ini juga kebetulan disaksikan oleh Licia dan yang lainnya. Yang mengejutkan adalah, hasil dari simulasi pertempuran ini akhirnya dimenangkan oleh Mireyu. Pada akhirnya, Lizzie masih kalah 1 langkah. Dihindari oleh Mireyu yang mendapatkan keuntungan lebih dulu. Ini adalah hasil yang tidak pernah dipikirkan oleh siapapun. Perlu diketahui, pada awalnya kekuatan kedua belah pihak sangat timpang. Namun meskipun begitu, Mireyu tetap dengan tenang meraih kemenangan. Dan akhirnya setelah mendengar hasilnya, pihak pria langsung bersorak gembira. Namun para veteran dari pihak Liz berpendapat bahwa Mireyu sangat licik. Jika bertempur langsung, mereka pasti menang tanpa ragu. Namun ucapan itu langsung dipotong oleh Liz. Harus diketahui bahwa di medan perang tidak ada yang namanya kecurangan. Apalagi dari segi kekuatan tempur. Sebenarnya mereka memang lebih unggul. Meskipun agak tidak terima. Tapi harus diakui, kali ini mereka benar-benar kalah total. Dan mereka yang bertaruh harus menerima kekalahan. Lizzie segera meminta maaf atas ketidakadilan sebelumnya. Dia sangat menyambut baik kehadiran Mireyu. Pemikiran Rosel juga sejalan. Saat ini dia akhirnya mengerti mengapa sebelumnya Mireyu harus menjalani latihan aneh agar bisa lari.
Sementara itu, para prajurit juga meminta Mireu untuk menerima permintaan maaf mereka. Charlotte juga langsung memuji. Mileo sangat hebat. Dalam suasana seperti ini, pria utama awalnya khawatir. Karakter Mileo akan mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi ternyata dia terlalu memikirkannya. Mireu ternyata juga mulai saling memuji dalam bisnis. Pertama adalah Liz, dia memang sudah merasa sangat hebat. Tapi dia tidak menyangka bisa memaksanya sampai sejauh ini. Selanjutnya adalah Charlotte. Jika tidak ada batasan untuk tidak menggunakan sihir di awal, dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk menang. Lalu ada Roselle. Di tengah jalan bersama Liz. Strategi untuk menjauhkan diri bikin dia berkeringat dingin. Awalnya menurut rencananya, akan lebih mudah menemukan Russell dari yang diperkirakan. Tapi malah hampir membuatnya gagal total. Tapi yang paling membuat dia kagum tetaplah tokoh utama. Padahal dia adalah seorang tuan tanah di desa terpencil. Tapi bisa menemukan begitu banyak orang hebat. Dan juga bisa membuat mereka sepenuh hati melayani dirinya. Ini membuatnya semakin penasaran. Apa sebenarnya niat sang tokoh utama? Apakah dia berniat menjadi kaisar negara ini? Setelah ucapan itu keluar, semua orang yang hadir langsung bingung seketika. Saat sang tokoh utama tampak sedikit terkejut. Namun Mirelle justru serius. Saat sang pria utama masih terpaku, Mirelle sudah tak sabar ingin minum. Dan terpikir, ini juga kesempatan bagus untuk membuat semua orang rileks. Jadi malam itu sang pria utama mengadakan sebuah pesta. Di tengah gelak tawa dan kegembiraan, memanfaatkan pengaruh alkohol. Seorang tentara tiba-tiba bertanya pada Mirelle, kenapa sebelumnya selalu menyerah? Mereka tidak tahu cara berlatih, hanya tahu minum. Tapi jawaban Mirelle sangat sederhana. Sebab dia sebenarnya tidak punya apapun untuk diajarkan. Ternyata menurutnya, bimbingan dan materi latihan Liz sangat sempurna tanpa celah. Sudah membuat semua orang jauh lebih kuat daripada tentara biasa. Semua orang yang mahir dalam sastra pun terkejut. Kalau begitu, mengapa tidak mengatakan sejak awal? Lalu saat itu, Russell juga tiba-tiba menyadari. Akhirnya dia mengerti arti Mirao memintanya berlari. Kalau dia lebih bugar, pertempuran simulasi tadi mungkin saja adalah kemenangan mereka. Dia dulu mengira bahwa penasihat hanya perlu berpikir keras dan merancang strategi. Tapi sekarang terlihat, di medan perang, hanya seperti ini sama sekali tidak cukup. Mendengar hal ini, Mirelle juga sangat lega. Dia tidak menyangka anak sekecil itu bisa langsung mengerti. Meskipun Roselle tidak perlu terlibat langsung dalam pertempuran. Tapi jika mati karena kondisi fisik, lalu bagaimana bisa menggunakan keunggulannya? Wen yang juga membuat Roselle semakin yakin dengan keputusannya. Tidak memberimu, pemula. Hahaha, ayo pergi. Pada saat ini, Mail kembali memikirkan cara latihan yang lebih baik, yaitu dengan Charlotte menggunakan sihir untuk menyerang Roselle. Dengan begitu dia bisa berlari lebih cepat. Perahu naga emas saya 37 yard, 128. Adegan ini juga diperhatikan oleh tokoh utama pria. Namun saat ini, dia lebih peduli pada apa yang dikatakan Mireo kepadanya. Dia ingin tahu pendapat Liz. Jika dia ingin menciptakan dunia tanpa perang, dia harus menjadi raja negara ini. Lalu, bagaimana dengan Liz? Namun mendengar itu, Liz tidak ragu sedikit pun. Dia memiliki pemikiran yang sama dengan Mireo. Dan apapun pilihan sang tokoh utama, dia akan selalu menyertainya. Karena dia sudah bersumpah untuk melayani sang tokoh utama seumur hidupnya. Keesokan paginya, hidup tidak lagi tenang seperti biasanya. Membuat para prajurit merasa bingung. Mereka selalu merasa bahwa Li Qi bermain lebih agresif dari biasanya. Jelas juga karena terpengaruh oleh kejadian kemarin. Sementara Roselle juga langsung bertindak, memutuskan untuk mulai berlatih fisik. Tokoh utama awalnya hanya menonton dari samping. Namun saat itu pelayan wanita mengirimkan sebuah pesan kepadanya. Surat dari putra sulung gubernur. Ternyata pihak lain mengharapkan mereka dapat hadir di pertemuan militer berikutnya. Setelah memberitahukan hal ini kepada semua orang, Nileyu juga pertama-tama menyatakan bahwa dia akan kembali. Sementara itu, dia juga berharap bisa membawa Roselle. Charlotte juga menekankan bahwa kali ini tidak boleh meninggalkannya.